Seni Gila 9 Agung Sisen 126. Boom, gelombang. Kobaran api naga yang bergulir menyembur keluar. Karena mereka menjaga jarak yang relatif aman, Jian Chou dan yang lainnya mampu menghadapi serangan api naga dari singa naga dengan tenang. Meskipun naga singa sangat kuat, ia bukanlah ancaman besar selama ia tidak meninggalkan pohon abadi. Namun, mendekati pohon abadi dan merebut buah jantung naga dari mulut harimau sangatlah sulit, mungkin itu adalah ujian yang sengaja dirancang oleh makhluk kuno yang sangat kuat itu. Jian Chou dan para pengikutnya sangat berpengalaman dan mahir dalam menghadapi naga singa, dengan terampil menjaga jarak dan bermanuver di sekitarnya. Mungkin karena Sekte Pedang memiliki keunggulan mutlak, Mo Feng dan Wu Xuan menunjukkan kecenderungan untuk diam-diam bergabung. Meskipun Sekte Pedang telah memperoleh buah hati naga, manusia memang serakah, jadi bagaimana mungkin mereka tidak puas dengan buah hati naga. Lagi pula, satu buah hati naga bahkan tidak cukup untuk Jian Chou dan Jian Yi bagi bersama. Sementara itu, Lin Chen tetap bersembunyi di balik bayangan, dengan hati-hati menghitung langkah selanjutnya dan mencari kesempatan untuk menyerang. Jika kita berbicara tentang kelincahan dan kecepatan, teknik pelarian darah Lin Chen jelas yang terbaik. Dengan serangan mendadak, dia sangat yakin bisa merebut buah hati naga. Sayangnya, ketiga buah hati naga saat ini berada cukup jauh satu sama lain, dan zona peringatan singa naga sangat sensitif, jadi jangan berpikir untuk mencoba mengambil semua buah hati naga sekaligus. Nafsu makan Lin Chen tidak terlalu besar, tetapi dia pasti akan memakannya, karena itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan fisik, daya tempur, dan kultivasinya. Sekarang, saatnya menunggu kesempatan yang tepat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam menghadapi naga dan singa, setelah periode kelelahan yang berkepanjangan, naga dan singa akan mengalami periode kelelahan singkat, yang merupakan saat yang tepat untuk merebut buah hati naga. Ini adalah metode yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk menghadapi naga dan singa. Selama seseorang tidak gegabah dan memiliki kekuatan yang cukup, merebut buah hati naga bukanlah hal yang terlalu sulit. Seiring waktu, bahkan harimau pun terkadang tertidur, masih harus dilihat siapa yang dapat memanfaatkan kesempatan itu. Boom, gelombang. Serangkaian suara menggelegar memenuhi udara, kobaran api berkobar di mana-mana, dan arus udara meraung liar, kekuatan api naga itu benar-benar menakutkan. Ketiga kekuatan itu bergerak di antara mereka sendiri, bermanuver untuk memaksa naga singa menyerang secara naluriah. Naga singa tidak terlalu cerdas, tetapi memiliki daya pemahaman yang kuat. Ketika melihat sekelompok semut yang tampaknya tidak penting berkeliaran di wilayahnya, ia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, buah jantung naga juga setara dengan daging dan darahnya, melambangkan pewarisan garis keturunan. Buah ini sangat disayangi dan tidak pernah berani meninggalkan alam pohon abadi. Harus diakui bahwa pembatasan dan ujian yang diterapkan di dunia rahasia memang sangat cerdik. Serangan ini sudah berlangsung cukup lama, dan tampaknya tarian naga dan singa secara bertahap kehilangan momentum. Saudara Qiyu, naga singa hampir kelelahan karena kita. Kesempatan kedua telah tiba. Kali ini, biarkan aku yang memimpin, sementara kau bertanggung jawab menggunakan tipu daya untuk memengaruhi penilaian mereka dan mencoba merebut semua buah hati naga. Jian Yi menyampaikan suaranya. Iya, itu persis yang kupikirkan, tapi kau harus hati-hati, kedua orang itu pasti akan bersekutu melawan kita. Jawab Jian Chou. Mereka tidak layak untuk melawan kita. Kata Jian Yi dengan nada meremehkan, menambahkan, jika anak bernama Xing Chen itu ada di sini, mungkin aku akan sedikit lebih waspada. Sayangnya, dia mungkin sudah mundur dan bahkan tidak berani memasuki tanah terlarang Dewa Kuno. Jangan terlalu santai, beberapa pencuri itu masih buron. Aku punya firasat ada sesuatu yang tidak beres, kata Jian Chou dengan ekspresi serius. Hehe, selama kita berhasil merebut buah hati naga, mengapa kita harus takut pada beberapa pencuri iblis itu? Kata Jian Yi dengan acuh tak acuh, matanya berkilauan dengan cahaya keemasan saat dia menatap salah satu buah hati naga, tampaknya bertekad untuk mendapatkannya. Mo Feng dan Wu Xuan saling bertukar pandang, menyadari bahwa hanya dengan bergabung kekuatan mereka dapat bersaing dengan Jian Chou dan kelompoknya untuk mendapatkan buah hati naga. Lin Chen juga merasakan bahwa singa naga itu tampaknya mulai lelah, dan kesempatan bagus untuk merebut buah hati naga akan segera tiba. Siapkan formasinya. Jian Chou berteriak, dan para murid Sekte Pedang dengan cepat membentuk formasi pedang dengan Jian Chou di tengahnya. Mo Feng dan kelompoknya tidak memiliki formasi yang unik, sehingga koordinasi mereka secara alami lebih lemah. Gelombang. Serangkaian raungan dahsyat mengguncang seluruh ruangan, dan naga singa itu terus menyemburkan api naga dengan marah, berusaha menghancurkan para penyusup yang telah menginvasi wilayahnya. Suasananya perlahan menjadi tegang. Jian Yi tak kuasa menahan tawa dan berkata, semuanya, mari kita bertanding secara adil dan mengandalkan kekuatan kita. Jika Sekte Pedang kita mendapatkan buah hati naga kedua lagi, jangan menyimpan dendam. Kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk lolos begitu saja. Ejek Wu Xuan. Jangan khawatir, kita semua orang yang jujur. Sekalipun kita kurang terampil, kita tidak akan menggunakan taktik curang. Mo Feng mencibir. Sebaliknya, bukankah ada yang terlalu sensitif? Hehe, aku tidak bermaksud apa-apa, tapi selagi kita berkompetisi secara adil, aku juga harus mengingatkan semua orang bahwa keberadaan beberapa pencuri itu tidak diketahui. Jangan biarkan mereka memanfaatkan situasi ini, kata Jian Yi sambil tersenyum licik.
Persaingan yang adil berarti bahwa meskipun kita kehilangan buah hati naga, kita tidak akan kehilangan moral kita, ejek Mo Feng. Jika kita mengambil buah hati naga, siapa yang tahu trik apa yang akan dilakukan orang itu? Kakakmu benar-benar cerdas. Semua orang bilang ini kompetisi yang adil, dan jika kau menang secara terbuka dan jujur, dan jika kau kalah dengan hati nurani yang bersih. Jian Yi tertawa, kata-katanya bertentangan dengan perasaan sebenarnya. Aku harap begitu. Wusuan meliriknya dengan dingin, lalu mengabaikannya dan mengarahkan pandangannya pada buah hati naga. Ledakan. Gelombang api naga lainnya, seperti ombak yang mengamuk, menyapu langit dan bumi dengan kekuatan naga yang menakutkan. Penyakit. Jian Chou meraung, dan pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti rentetan anak panah, menerobos kobaran api naga dan melesat dengan ganas ke arah singa naga. Teknik pembakaran laut. Wusuan pun tak berani menunjukkan kelemahan, dan melepaskan teknik daunnya, mengeluarkan kobaran api yang luas dan dahsyat yang membubung seperti gelombang laut dan menyapu awan, dengan ganas menyerang naga singa itu. Mo Feng dan yang lainnya juga menunjukkan kemampuan unik mereka, memadatkan berbagai segel mendalam dan dengan ganas membombardir naga singa tersebut. Meskipun ketiga pasukan melancarkan serangan besar-besaran, itu sebenarnya tidak berbeda dengan menggelitik naga singa, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Binatang Buas dan tubuhnya terbuat dari baja. Meraung, gelombang. Dengan raungan, naga singa itu mengayunkan ekornya yang tebal, menyapu dan menghancurkan semua serangan yang datang dari langit, menyebabkan kehancuran total. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka dan emas. Karena naga singa itu sudah dalam posisi bertahan, ia sudah kelelahan secara mental. Ketika tiba-tiba diserang, ia tidak bisa bernapas. Ini adalah kesempatan sempurna saat harimau sedang tertidur. Suara mendesing. Bayangan pedang melesat keluar, dan Jian Chou adalah orang pertama yang maju, kecepatannya sangat tinggi, dan dia telah memperhitungkan sudut dan waktunya dengan sempurna. Teknik melarikan diri dengan cahaya. Wusuan pun tak berani menunjukkan kelemahan, ia berubah menjadi seberkas pelangi, melesat tanpa jejak, memiliki kemampuan untuk bergerak dalam sekejap. Pada saat yang sama, Mo Feng, yang telah mengumpulkan kekuatannya sejak lama, melangkah cepat dan berubah menjadi gumpalan angin. Ketiganya memiliki kelebihan masing-masing, tetapi Jian Chou tetap mencuri perhatian terlebih dahulu. Wusuan tidak akan pernah membiarkan Jian Chou berhasil lagi, jadi Wusuan tidak langsung mencoba merebut buah hati naga, melainkan menggunakan sihir Taois untuk menahan tindakan Jian Chou. Teknik traksi. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat, seperti magnet, menarik Jian Chou. Seolah-olah sebuah batu telah membuat Jian Chou tersandung, sedikit mengganggu langkahnya. Jian Chou mengerutkan kening, tetapi dia tidak terkejut. Bahkan, dia telah mengantisipasi niat Wusuan dan yang lainnya dan telah menyiapkan tindakan balasan. Suara mendesing. Aura pedang yang tajam, setipis benang perak, terpaksa menghentikan momentumnya sebelum Mo Feng bisa mendekat. Bang! Mo Feng mengayunkan tombaknya untuk menangkis, tetapi Jian Chou tiba-tiba memotong momentumnya. Itu benar. Dari segi kekuatan, Jian Chou memang terlalu dominan, dan Mo Feng serta yang lainnya bukanlah tandingan baginya. Pada saat yang sama, bayangan lain melintas dalam sekejap. Gerakan tipuan ke timur sambil menyerang dari barat. Tanpa diduga, kali ini yang mengambil langkah adalah Jian Yi. Jian Chou telah menciptakan peluang terbaik bagi Jian Yi. Kau pikir kau bisa melawan kami? Kau masih terlalu hijau. Jian Yi mencibir dengan angkuh, sosoknya bergerak dengan kecepatan luar biasa saat ia berhasil menembus garis pertahanan singa naga. Buah jantung naga. Mata Jian Yi berbinar, pedang itu berada dalam jangkauannya, praktis dalam genggamannya. Ini milikku. Jian Yi sangat gembira dan hendak merebut buah jantung naga. Tiba-tiba, sebuah bayangan aneh muncul entah dari mana, seperti hantu, membuat semua orang lengah. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka muncul begitu saja. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, seolah-olah oleh ilusi, buah hati naga, yang berada tepat di tanganku, lenyap di depan mataku. Dengan baik. Jian Yi benar-benar terstunet, tercengang, senyumnya membeku, merasa seolah-olah dia telah terlempar dari surga ke neraka dalam sekejap. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah Jian Yi bahkan tidak sempat melihat apapun dengan jelas, dan harta karun yang hampir ia dapatkan itu lepas begitu saja. Bagian 1252. Belalang sentadu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Lin Chen telah menunggu dengan sabar. Saat Jian Chou dan yang lainnya bertarung, dia memanfaatkan kesempatan itu dan tanpa diduga merebut buah hati naga. Meskipun Jian Chou dan rekan-rekannya bergerak sangat cepat, mereka tidak mampu menandingi teknik pelarian darah yang tiba-tiba dan tak terduga, yang setara dengan teleportasi. Yang lebih penting lagi, tidak ada seorang pun yang menahan Lin Chen, jadi seolah-olah dia memanfaatkan situasi tersebut. Dengan baik, Jian Chou dan yang lainnya juga terkejut. Dalam sekejap mata, buah jantung naga hilang dari pohon abadi. Buah jantung naga adalah harta paling berharga milik singa naga, mengambilnya sama saja dengan menusuk jantung singa naga. Tiba-tiba, naga singa itu terbangun dengan tersentak, kekuatan naganya yang menakutkan membentuk aura mengerikan yang menghancurkan segala arah. Mengetahui kekuatan naga singa, Lin Chen menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk menunjukkan dirinya. Dia merebut buah hati naga dan segera melarikan diri.
Namun Jian Yi berada dalam situasi yang tragis. Dia bukanlah orang yang mengambil buah hati naga, tetapi dia sepenuhnya terekspos pada singa naga dan berada dalam jangkauan serangannya. Selain itu, Jian Yi terdiam sejenak, tidak dapat menerima bahwa buah hati naga yang baru saja diperolehnya telah diambil kembali tepat di depan matanya. Meraung, gelombang. Naga singa itu meraung, cakar naganya yang ganas, dipenuhi energi yang menakutkan, dengan ganas dan marah menghantam ke arah Jian Yi. Pemogokan ini. Pertarungan itu cepat dan dahsyat, terutama kekuatan luar biasa dari Raja Binatang Buas, yang seperti miliaran gunung yang menekan, membuat seluruh ruang hampa tampak terdistorsi dan tenggelam. Dengan baik, mata Jian Yi menunjukkan rasa takut. Di bawah tekanan kekuatan naga, dia merasa seolah tubuh dan jiwanya disegel, darah dan ki-nya membeku, dan dia mati rasa serta hampir mati lemas. Raja Binatang Buas. Itu setara dengan serangan dari seorang ahli alam transformasi naga, kekuatannya sangat menakutkan. Berjalan. Kultivator pedang meraung. Berjalan. Jian Yi panik sejenak, merasa seolah seluruh tubuhnya mati rasa, kakinya terasa berat seperti timah, dan dia sangat ketakutan. Sekarang, Jian Yi seketika menciptakan beberapa lapis perisai pedang, menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, serangan dahsyat naga singa itu terlalu kuat. Boom, gelombang. Dengan serangkaian suara menggelegar dan semburan cahaya, pedang dan perisai yang berat itu menjadi rapuh seperti kertas di bawah pukulan kuat cakar naga, dan tak mampu menandingi kekuatan mereka. Energi naga yang terus-menerus dan dahsyat itu meluap dengan raungan yang memekakkan telinga, tak terbendung. Puff! Tubuh dan jiwa Jian Yi terguncang hebat, ia batuk darah, tendon dan pembuluh darahnya putus, dan ia bahkan merasa seolah-olah seluruh jiwanya akan hancur berkeping-keping. Namun, tekad Jian Yi untuk bertahan hidup sangat kuat. Setelah serangan naga dan singa, dia berusaha sekuat tenaga untuk mundur dan meminimalkan kerusakan sebisa mungkin. Ah! Gelombang! Dengan jeritan, Jian Yi melayang dan terguling seperti layang-layang, menabrak dinding batu seperti peluru nyasar. Bang! Batu-batu berhamburan kemana-mana, dan Jian Yi tampak tertancap di batu, membuat lubang di batu tersebut. Dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Bagus. Inilah kekuatan naga singa. Jika Anda memasuki jangkauan serangan naga singa dan sayangnya terkena, bahkan seorang ahli inti emas tahap ke-9 pun akan lumpuh. Takut. Semua orang ketakutan. Bahkan 4 pahlawan naga tersembunyi pun langsung lumpuh, apalagi mereka. Sangat hebat. Lin Chen masih gemetar. Dia tidak menyangka naga singa itu begitu menakutkan. Untungnya, dia menghindar dengan cepat, jika tidak, dia tidak yakin apakah dia bisa lolos tanpa terluka. Namun, Lin Chen diam-diam merasa geli, berpikir dalam hati, si Yi yang serakah itu pasti terluka parah, kan? Kakak Yi, wajah Jian Chou menunjukkan keterkejutan. Tanpa Jian Yi, seorang petarung yang terampil, Jian Chou tidak akan memiliki banyak keuntungan. Mo Feng dan Wu Xuan saling memandang dengan kaget, menyadari bahwa semuanya terjadi terlalu cepat dan mereka tidak sempat bereaksi. Namun naga dan singa itu, setelah kehilangan hewan peliharaan kesayangan mereka, tidak menyerah, kemarahan mereka malah semakin memuncak. Huhu, gelombang. Semburan api naga yang mengamuk, membawa raungan kekuatan naga, menerjang keluar. Jian Chou dan kelompoknya tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mundur. Tempat peristirahatan ini. Mereka langsung mundur ke gerbang terlarang, mundur ke gerbang terlarang adalah pilihan teraman. Setelah Lin Chen merebut buah hati naga, dia segera bersembunyi, menyembunyikan seluruh auranya dengan rapat. Huhu, gelombang. Naga singa itu masih mengamuk, menyemburkan api naga yang memenuhi langit. Tentu saja, sebagai sesama murid, Jian Chou secara alami menyelamatkan Jian Yi. Langsung, Jian Chou segera memasukkan pil penyembuhan ke mulut Jian Yi untuk membantunya memulihkan energi vitalnya. Sayangnya, Jian Yi mengalami luka yang terlalu parah. Kelangsungan hidupnya saja sudah merupakan keajaiban, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Mo Feng dan Wu Xuan hanya terkejut, sama sekali tidak menunjukkan simpati. Dalam benak mereka, Jian Yi hanya menuai apa yang telah ia tabur. Saudara, saudara Qiyu. Jian Yi perlahan sadar kembali dan menggertakkan giginya, berkata, ada musuh. Aku telah ditipu. Seorang musuh. Jian Chou dan yang lainnya semua tahu bahwa masalahnya adalah musuh mereka bersembunyi terlalu baik, muncul dan menghilang tanpa jejak. Belum lagi siapa musuhnya, kita bahkan tidak tahu seperti apa rupa musuh itu. Sepertinya ada beberapa pencuri yang menyusup. Jian Chou mengangguk berat, lalu menatap dingin Mo Feng dan pria lainnya, dan mencibir, kalian berdua benar-benar pria yang berbudi luhur. Kalian malah bersekongkol untuk melawan kami, bukan hanya tangan kalian kotor, tetapi kalian juga telah menciptakan pencuri. Ini semua perbuatan kalian. Konyol, jika kau tidak begitu serakah, kau tidak akan terjebak dalam rencana licik para pencuri iblis. Ejek Wu Xuan, kau menyebutnya kompetisi yang adil. Bagaimana bisa adil bagi kami jika menyangkut kekuatan sekte pedangmu? Benar, bahkan jika kita terus bertarung, kita hanya akan menjadi batu loncatanmu. Mo Feng mencibir, jadi jangan membuatnya terdengar begitu mulia, ini semua hanya tentang memperebutkan buah hati naga. Kau tidak bisa mengalahkanku karena kau tidak sehebat aku, namun kau berani-beraninya berdebat denganku. Kata Jian Chou dengan nada menghina. Karena sekte pedangmu begitu hebat, maka kau bisa pergi dan melawan naga singa.
Wu Xuan sangat marah. Intinya bukan memperebutkan buah hati naga, tapi beberapa pencuri iblis telah menyusup dan berhasil mencurinya tepat di depan mata kita. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Ejek Jian Chou. Pencuri itu berhasil lolos tepat di depan mata kita dan menghilang tanpa jejak. Kita harus sangat berhati-hati, kata Wu Xuan dengan serius. Aku juga merasa aneh. Kapan pencuri itu menyusup? Dan waktunya sangat tepat. Sepertinya dia sudah lama menunggu, tapi kita tidak menyadarinya. Kita benar-benar ceroboh. Mo Feng mengerutkan kening dan berkata, bahkan singa naga pun tidak menyadarinya. Sepertinya kemampuan orang ini untuk bersembunyi sangat luar biasa. Akan sangat sulit menemukan pencuri ini di bawah kekuatan singa naga. Buah jantung naga tidak berharga bagi para pencuri iblis itu, tetapi sangat berharga dan dapat mendatangkan keuntungan besar. Kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Namun, para pencuri iblis saat ini kalah jumlah dan lemah, jadi mereka tidak akan mudah menunjukkan diri untuk melawan kita. Memang, kita sedang dalam posisi bertahan. Aku tidak menyangka pencuri iblis itu begitu licik. Wu Xuan mendengus. Apapun metode yang kita gunakan, kita sama sekali tidak boleh membiarkan bajingan ini lolos. Wajah Jian Yi dipenuhi kebencian. Dia hanya selangkah lagi untuk mendapatkan buah hati naga, tetapi tidak hanya dicuri, dia juga menderita luka parah. Tidak perlu terburu-buru, karena beberapa pencuri telah menyusup, kita perlu membahas langkah-langkah penanggulangan kita. Ekspresi Jian Chou tampak serius. Kemudian dia bertanya kepada Jian Yi, Saudara Yi, apakah kita masih mampu bertarung? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan pil suci. Sekalipun aku tidak bisa sepenuhnya memulihkan kultivasi dan luka-lukaku, aku tetap bisa melindungi diriku sendiri. Namun, aku harus meminta bantuan kakak Qiu untuk melindungiku, kata Jian Yi. Saat ini, Longxi sedang diliputi amarah, dan ada juga penjahat licik yang bersembunyi di balik bayangan. Kita tidak bisa bertindak gegabah untuk saat ini. Karena itu, kita harus istirahat sejenak dan merencanakan langkah selanjutnya, kata Jian Chou dengan ekspresi serius. Karena pencuri iblis itu juga datang untuk buah jantung naga, mengapa kita tidak membalikkan keadaan dan menciptakan kesempatan lain baginya untuk merebutnya? Kata Wu Xuan dengan ekspresi jahat. Tentu saja, jika pencuri iblis itu tidak termakan umpan, kitalah yang akan diuntungkan pada akhirnya. Hehe, selama kalian benar-benar bersatu, kalian pasti akan mampu menghadapi pencuri iblis itu. Jian Chou tersenyum tipis. Apakah kakak Qiu punya saran yang lebih baik? Tanya Wu Xuan dingin. Rencana untuk memancing musuh itu masuk akal, tetapi aku harus mengingatkan kalian berdua. Fokuslah untuk menghadapi pencuri iblis itu, dan jangan pernah berpikir untuk menginginkan buah hati naga lagi. Jian Chou berkata dengan suara berat, jangan lupa, pencuri iblis itu sudah mendapatkan buah hati naga. Menghadapinya sama saja dengan mengambil buah hati naga. Kuharap kalian berdua bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Kami mengerti apa yang lebih penting, jadi tidak perlu kau mengingatkan kami, kata Wu Xuan dengan tenang, meskipun masih menyimpan rasa kesal terhadap Jian Chou. Bagus sekali, kata Jian Chou dengan tenang, kita akan bertindak setelah kakak Yi pulih. Tidak perlu memberitahu musuh sekarang. Binatang buas ini sedang mengamuk, mungkin saja ia bisa membantu kita menemukan bajingan itu. Semoga saja, pikir Mo Feng dalam hati, aku tadi merasakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah itu kakak Xing Chen? Tidak, itu tidak masuk akal. Aku tidak melihat kakak Xing Chen sebelum lorong terlarang itu disegel. Mungkin aku terlalu sensitif. Bagian 1253. Gelombang. Guntur bergemuruh, dan kobaran api naga yang dahsyat menyembur keluar. Setelah kehilangan dua anak kesayangannya secara berturut-turut, singa naga itu menjadi sangat marah. Dapat dikatakan bahwa inilah saatnya Anda sama sekali tidak boleh memprovokasi naga dan singa. Sementara itu, Jian Chou dan kelompoknya juga bersembunyi di lorong terlarang, kemungkinan besar merencanakan tindakan balasan. Lagi pula, hanya ada satu pintu masuk dan keluar ke area terlarang. Jika seorang pencuri iblis menyelinap masuk, akan sulit bagi Jian Chou dan anak buahnya untuk melarikan diri dari area yang dijaga ketat itu. Sekarang, Lin Chen bersembunyi di celah bebatuan. Untungnya, medan di dalam area terlarang itu rumit, jika tidak, Lin Chen tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Di bawah serangan dahsyat naga dan singa, Jian Chou dan anak buahnya tidak mampu mengalihkan kekuatan mereka untuk mencari musuh. Monster ini mungkin gila, tapi memang sangat kuat. Kau beruntung mendapatkan buah jantung naga dari mulutnya, naga iblis darah mengirimkan pesan secara telepati. Memang, jika mereka tidak menciptakan kesempatan ini untukku, tidak akan semudah ini untuk merebut buah hati naga, kata Lin Chen sambil tersenyum. Lagi pula, nilai buah hati naga tidak mengecewakanku. Buah ini mengandung energi roh naga yang kuat, yang sangat bermanfaat untuk peningkatan teknik pertempuran naga gilaku. Melihat kepribadianmu, aku khawatir kau tidak akan puas dengan ini, bukan? Naga iblis darah tentu saja memahami Lin Chen. Tentu saja, bagaimana mungkin aku memiliki terlalu banyak harta, kata Lin Chen sambil tersenyum. Namun, para pemuda saleh itu telah menderita kerugian besar. Akan sulit bagimu untuk merebut makanan dari depan mata mereka lagi. Naga iblis darah berkata dengan sungguh-sungguh, mereka pasti sekarang mengira kau adalah pencuri iblis, dan mereka tentu akan mencoba untuk mencelakaimu. Tapi aku bukan pencuri iblis. Lin Chen mencibir, ini hanya kompetisi yang adil, dan aku juga berada di pihak yang benar. Trik macam apa yang kau rencanakan sekarang, dasar bocah nakal?
Jangan berani-berani mempermainkanku lagi. Aku tidak sekuat itu, ejek naga iblis darah. Bagaimana mungkin aku berani? Sebaiknya kau tunggu saja dan lihat. Lin Chen terkekeh licik dalam hati, saat kita benar-benar membutuhkan bantuan, kau tidak akan hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, kan? Waktu yang lama. Setelah singa naga itu melampiaskan amarahnya, Jian Chou dan yang lainnya muncul kembali untuk memancingnya pergi. Cedera Jian Yi tampaknya telah sembuh dengan baik, tetapi dia telah kehilangan kemampuan sebelumnya dan sekarang bersembunyi dengan tenang di bagian belakang perkemahan. Ketika Long Shi melihat Jian Chou dan yang lainnya, dia sangat marah, tetapi dia terlalu protektif terhadap buah hati naga dan menolak untuk meninggalkan pohon abadi. Dia juga menjaga dua buah hati naga terakhir dengan sangat ketat. Jian Chou dan kelompoknya terus menggunakan taktik yang sama, terus menyebar untuk memancing naga singa agar menyerang. Hal ini memiliki dua tujuan, pertama, untuk melemahkan semangat naga singa, dan kedua, untuk menciptakan peluang menyerang. Tak mampu menahan godaan. Ketiga faksi itu kembali berpencar, mengubah posisi mereka dan menggunakan pertahanan jarak jauh untuk terus memancing naga singa ke dalam serangan. Sungguh. Taktik ini tampaknya berhasil dengan sangat baik pada singa naga, yang dengan marah menyemburkan api naga, sepenuhnya didorong oleh Jian Chou dan yang lainnya untuk menyerang. Ini trik yang sama lagi, tapi berhasil pada naga dan singa. Kata Lin Chen. Monster ini sangat keras kepala. Ia memiliki semua kemampuan yang dibutuhkan, tetapi ia tidak berani mengambil inisiatif untuk bertarung, kata naga iblis darah dengan nada menghina. Mungkin ini adalah ujian yang sengaja dirancang oleh makhluk kuno yang perkasa itu. Jika makhluk ini secerdik dirimu, bagaimana mungkin kita bisa bersaing? Lin Chen bercanda. Apakah kau secara tidak langsung menghinaku, nak? Naga iblis darah mencibir. Tidak, Anda pasti salah paham. Aku lihat kau sudah terlalu berkuasa, dan kau semakin lancang padaku. Anda terlalu baik, Tuan. Saya selalu sangat menghargai Anda, kata Lin Chen sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong. Aku merasa anak-anak muda yang sok benar ini bertingkah aneh, kata naga iblis darah. Tentu saja, niat sebenarnya mereka bukanlah seperti yang terlihat, kata Lin Chen dengan tatapan tajam. Mereka tahu ada orang-orang di balik bayangan, namun mereka tetap menggunakan trik lama yang sama. Bukankah ini jelas sebuah rencana untuk memancing musuh? Sepertinya kami menunggu kau masuk ke dalam perangkap kami, tanya naga iblis darah. Jadi, bagaimana kau berencana menghadapinya? Kita harus ikut bermain, kita tidak bisa membiarkan niat baik mereka sia-sia, kata Lin Chen sambil tersenyum licik. Masih berani bermain misterius. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kau memainkan permainan ini, kata naga iblis darah dengan penuh minat. Boom, gelombang. Dengan serangkaian suara menggelegar dan kobaran api yang dahsyat, kekuatan api naga sangatlah kuat bahkan ketika digunakan sebagai serangan jarak jauh. Ketiga faksi tersebut bergerak secara independen, terus-menerus memandu serangan naga singa. Mungkin karena ketiga pihak telah mencapai kesepakatan, mereka bekerja sama dengan sangat baik, membuat tarian naga dan singa berputar-putar, hampir tidak mampu mengimbangi tindakan Jian Chou dan kelompoknya. Sesekali, Jian Chou dan anak buahnya melancarkan serangan terhadap singa naga. Meskipun itu seperti menggelitik singa naga, hal itu bisa membingungkannya. Namun, apapun yang terjadi, naga singa itu tidak pernah meninggalkan area pohon abadi, dan terus menyemburkan api naga, menyerang kemana-mana dengan cara yang mengamuk. Setelah serangan yang panjang dan berkelanjutan, semangat naga dan singa hampir habis dan mereka menjadi mati rasa. Sembari menciptakan peluang bagi musuh-musuh mereka, Jian Chou dan kelompoknya juga selalu waspada terhadap segala arah. Mereka benar-benar menciptakan peluang untukku. Bukankah mereka mencoba menjebakku? Lin Chen terkekeh sendiri. Saudara Qiu, kita sudah membuatnya begitu jelas, apa kau pikir pencuri itu akan termakan umpan dengan mudah? Mo Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Itu tergantung seberapa berharga buah jantung naga bagi para pencuri iblis, kata Jian Chou dengan tenang. Tentu saja, kita harus cukup sabar, dan kalian berdua sebaiknya bersikap baik. Kaulah yang seharusnya puas dengan nasibmu. Wu Xuan mencibir. Bahkan jika pencuri iblis itu tidak terjebak, kau tetap akan mencoba mencuri buah hati naga. Itu tetap akan menguntungkanmu. Jika kita tidak bisa saling percaya, aku jamin kitalah yang akan menderita kali ini, kata Jian Chou dengan wajah muram. Dengan musuh iblis yang ada di depan mata, kita harus menyingkirkan ancaman ini terlebih dahulu sebelum terlibat dalam kompetisi, kata Mo Feng dengan sungguh-sungguh. Kata-kata kakak Mo sangat tepat. Dengan kekuatan kita saat ini, jika kita kalah dari pencuri iblis biasa, itu bukan hanya akan menjadi aib bagi kita, tetapi juga aib bagi seluruh jalan kebenaran, kata Jian Chou. Benar sekali, bajingan ini berani-beraninya mencuri makanan tepat di depan mata kita dan hampir membunuhku. Jika aku tidak mencabik-cabik bajingan ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Jian Yi sangat marah, dialah yang paling sial. Sejak zaman dahulu, kebaikan dan kejahatan tidak dapat didamaikan. Karena pencuri jahat itu berani membuat masalah, dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Wajah Jian Chou dingin dan tegas, dan dia selalu waspada terhadap setiap gerakan yang tidak biasa di sekitarnya. Gelombang. Naga singa itu meraung marah, melepaskan semburan api saat ia menyerbu maju. Jika ini berlanjut untuk beberapa waktu, naga singa akan mengalami kelelahan singkat, ini adalah ritme tradisional dalam menghadapi naga singa. Dengan kerja sama tim yang baik, mendapatkan buah hati naga bukanlah hal yang sulit.
Ketika kesempatan muncul, Jian Chou dan anak buahnya melancarkan serangan pertama. Suara mendesing. Langit dipenuhi energi pedang, padat seperti hujan, melesat keluar dengan ganas dan menghantam naga singa. Namun naga dan singa itu memiliki kulit dan daging yang tebal, sehingga mereka sama sekali tidak terluka. Pada saat yang sama, cahaya dan bayangan mistis memenuhi langit, menghujani naga singa dengan kekuatan dahsyat, seperti bom yang dilemparkan. Meraung, gelombang. Naga singa itu meraung, melepaskan gelombang energi yang mengerikan dari tubuhnya. Boom, gelombang. Dengan serangkaian suara gemuruh, segel energi mistis yang memenuhi langit semuanya hancur oleh gelombang energi yang dahsyat. Ya, ketika naga dan singa berada dalam kondisi paling stres dan kelelahan, atau ketika mereka terkena rangsangan atau serangan eksternal, mereka secara naluriah akan melepaskan energi yang ada di dalam tubuh mereka. Namun, tepat ketika naga dan singa melepaskan energi mereka, seolah-olah ledakan energi telah dilepaskan, dan mereka langsung melemah, dengan kemampuan mereka dalam segala aspek menurun tajam dalam waktu singkat, dan reaksi serta kesadaran mereka juga menjadi relatif lemah. Inilah satu-satunya kelemahan yang ditunjukkan oleh naga singa, dan juga kesempatan terbaik untuk merebut buah hati naga. Pada saat yang sama, ketiganya, yang telah mempersiapkan diri sejak lama, langsung bergegas keluar, seolah-olah berlomba untuk menjadi yang pertama. Namun kali ini, ketiganya bekerja sama dengan sangat baik, tanpa saling mengganggu, dan langsung menyerbu pertahanan naga dan singa untuk merebut buah hati naga. Sungguh, dari segi gerakan dan kekuatan, Jian Chou masih memiliki keunggulan, terutama teknik pedang meteor Jian Chou, yang secepat meteor. Karena pencuri iblis itu tidak muncul, Jian Chou mengambil kesempatan untuk merebut buah hati naga. Wu Xuan telah mengawasi Jian Chou dengan cermat, dan melihat buah hati naga akan diperoleh oleh Jian Chou lagi, dia tentu saja merasa tidak senang. Cincin naga api. Wu Xuan berteriak tanpa suara, dan naga api yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melilit Jian Chou. Tentu saja, Mo Feng tidak akan membiarkan Jian Chou berhasil. Dia mengangkat tombak peraknya, yang berkilauan seperti ular putih yang menjulurkan lidahnya, dan menusukkannya ke arah Jian Chou dengan kecepatan kilat. Jian Chou bersiap menghadapi serangan dari dua lawan yang sama kuatnya. Suara mendesing. Sebuah tebasan pedang dahsyat, dipenuhi dengan kekuatan surga, membawa aura 9 kesengsaraan. Ledakan. Naga-naga berapi itu seketika hancur oleh ki pedang kekuatan surgawi, tak terbendung dan tak terkalahkan, dengan kuat dan mendominasi menghantam ujung tajam tombak perak. Dentang. Percikan api beterbangan, gelombang dahsyat bergetar, dan arus udara mendesis serta terpecah-pecah. Jelas. Ki pedang 9 kesengsaraan milik Jian Chou bahkan lebih kuat, dan Mo Feng tidak mampu menahannya dan terpaksa mundur. Namun, tepat ketika Jian Chou hendak melangkah lebih jauh untuk merebut buah hati naga, singa naga terbangun akibat pergumulan Mo Feng dan yang lainnya. Kesempatan yang bagus. Mata Lin Chen berbinar, baginya, ini adalah kesempatan langka. Bagian 1254. Momen itu, singa naga itu terbangun, dan Jian Chou sepenuhnya mengalihkan perhatiannya. Ketika singa naga mengubah targetnya, Lin Chen dapat memanfaatkan kesempatan untuk masuk. Dengan teknik melarikan diri dari darah miliknya, yang setara dengan teleportasi, dia dapat dengan mudah datang dan pergi untuk merebut buah hati naga. Meraung, gelombang. Raungan yang memekakan telinga, disertai kekuatan yang menakutkan, menekan dengan beban sebuah gunung. Ledakan. Kekosongan itu bergetar dan hancur berkeping-keping, kekuatan tak terlihatnya saja hampir menghancurkan seseorang menjadi beberapa bagian. Jian Chou juga merasa ngeri. Di bawah kekuatan naga yang menakutkan itu, seluruh tubuhnya hampir mati rasa. Ledakan. Cakar naga surgawi membelah kehampaan, melepaskan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan dunia saat menghantam kita. Jian Chou menatap dengan tak percaya, seolah-olah dia ketakutan. Meskipun dia telah mencapai puncak alam inti emas 9 revolusi, dia merasa tidak berarti seperti semut yang memandang gunung di bawah amukan singa naga. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kehampaan itu bergelombang dan berubah menjadi aliran energi yang tak tertandingi, menyapu ke segala arah dan mengaburkan pandangan dalam sekejap. Takut. Kerumunan itu diliputi teror, pikiran mereka kacau, dan mereka mundur ketakutan, tetap diam dan gemetar dengan rasa gelisah yang berkepanjangan. Mo Feng dan Wu Xuan sudah menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mundur. Adapun Jian Chou, dia terkubur di bawah kekuatan naga, tidak dapat ditemukan dimanapun, dan nasibnya tidak diketahui. Saudara Qiyu. Jian Yi tersentak kaget, wajahnya pucat pasi. Pada saat yang sama, tepat ketika naga dan singa sedang melampiaskan amarah mereka, bayangan aneh yang telah lama mengintai tiba-tiba muncul begitu saja. Itu muncul entah dari mana. Seolah melintasi ruang angkasa, mereka telah menemukan momen dan sudut yang tepat, dan seketika menerobos pertahanan naga dan singa. Buah jantung naga. Satu lagi, cepat dan mudah, pilihan yang sempurna. Pada saat yang sama, singa naga itu merasakan sakit yang menusuk di hatinya dan meraung marah, tepat saat menyadari kehadiran Lin Chen. Sebelum dia sempat melepaskan kekuatannya, Lin Chen berlari lebih cepat dari kelinci dan menghilang dalam sekejap. Boom, gelombang. Dengan semburan kekuatan dan deru api yang mengamuk, Lin Chen berhasil melarikan diri tepat waktu.
Dengan amukan naga dan singa yang begitu dahsyat, Lin Chen dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakannya sebagai kedok agar menghilang tanpa disadari siapapun. Mereka tidak menyadari, tepat ketika Lin Chen hendak menyelinap pergi dan mengasingkan diri. Dasar bajingan, kau pikir kau bersembunyi di mana? Teriak seseorang dengan marah, diikuti dengan tiba-tiba menunjukkan ketajamannya. Suara mendesing. Momentumnya bagaikan pelangi yang patah, membawa kekuatan surga. Kekuatan pedangnya kuat, mendominasi, dan secepat kilat, sehingga mustahil untuk dihindari. Dengan baik, Lin Chen sangat terkejut. Jian Chou, yang sebelumnya terkubur di bawah cakar naga, tiba-tiba muncul begitu saja. Selain itu, tampaknya mereka sudah mengetahui niat Lin Chen, dan serangan mendadak mereka membuat Lin Chen lengah. Untungnya, Lin Chen bereaksi cepat dan, dalam keadaan panik, mengayunkan pisaunya untuk membela diri. Bisa dibayangkan bahwa, tanpa bertransformasi, Lin Chen tidak akan mampu menghadapi ahli alam inti emas 9 putaran dalam konfrontasi langsung, apalagi ketika dia hanya bertahan secara pasif, yang akan menempatkannya pada posisi yang jauh lebih bully. Bang! Ketajaman itu meledak, dan tubuh serta jiwa Lin Chen terguncang, seolah-olah sebuah batu besar telah menghantamnya. Darah dan kinya melonjak, dan dia terpaksa mundur. Kemudian, Lin Chen mendarat dengan keras, berlutut dengan satu lutut, pedang perangnya menopangnya di tanah, kepalanya sedikit tertunduk. Hehe, mangsanya akhirnya termakan umpan. Kerja sama tim kita kali ini sangat bagus. Haha, akhirnya kita menangkap bajingan ini. Semua usaha kita membuahkan hasil. Tentu saja, kemampuan pedang kakak Kiyulah yang benar-benar luar biasa, kalau tidak, menangkap bajingan ini tidak akan semudah ini. Mo Feng dan Wu Xuan muncul dengan senyum di wajah mereka, jelas telah bersekongkol untuk memperdayai Lin Chen. Lin Chen tahu itu jebakan, tetapi dia tidak mengerti bagaimana Jian Chou dan yang lainnya berhasil melakukannya. Jian Chou juga sangat gembira dan tertawa, haha. Seandainya bukan karena kakak Wu Xuan menggunakan teknik pencuri langit dan pengubah matahari tepat waktu, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Bagus. Di saat krisis, Wu Xuan menggunakan teknik andalannya yang tersembunyi, seni mencuri langit dan mengubah matahari, untuk menyelamatkan Jian Chou dari situasi mematikan tepat waktu. Adapun yang dihancurkan oleh cakar naga itu, tidak lain hanyalah sebuah jimat Taois. Memang benar, Jian Chou dan kelompoknya menampilkan pertunjukan yang bagus. Lin Chen tidak pernah menyangka mereka akan bekerja sama dengan begitu baik, dan dia mengalami kemunduran besar. Haha, dasar bajingan, kau harus mengakui kekalahan sekarang. Jian Yi bergegas mendekat sambil tertawa penuh kemenangan. Ya, Lin Chen kini memiliki 2 buah hati naga, setara dengan harta karun yang tak ternilai harganya. Jian Chou dan yang lainnya menatap Lin Chen seperti serigala lapar yang mengincar kelinci. Tiba-tiba, Mo Feng merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berseru kaget, tunggu, ada yang tidak benar. Ini sepertinya bukan iblis yang kita cari. Saya baru saja selesai berbicara. Tawa yang familiar namun mengejutkan terdengar, kakak Mo benar, bagaimana mungkin aku menjadi iblis? Aku mendengarnya. Lin Chen perlahan berdiri, menyingkirkan debu, dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Naga tinta. Jian Chou dan yang lainnya benar-benar tercengang, terutama Mo Feng, yang memasang ekspresi tidak percaya. Saudara Qiyu, aku hanyalah pendatang baru di sini. Apakah perlu bersikap begitu kejam dan merencanakan sesuatu melawanku? Kata Lin Chen sambil tertawa kecil. Jian Chou juga terkejut. Seberapapun matangnya perencanaannya, dia tidak pernah menyangka itu akan menjadi molong. Mo Feng sangat gembira dan tertawa, adik Mo, jadi kau masih hidup. Itu luar biasa. Berkat kakak Tomo, aku selamat dari musibah besar, kata Lin Chen sambil tersenyum. Tunggu, aku bingung. Apakah kau benar-benar molong? Kapan kau menyelinap masuk? Jian Yi sangat terkejut dan bertanya dengan marah, kau yang sebelumnya bersekongkol melawanku, hampir menyebabkan kematianku. Sebelumnya aku tidak tahu apa artinya itu. Aku baru saja masuk dan kebetulan mendapat kesempatan untuk merebut buah jantung naga, jadi aku berani mencobanya, jelas Lin Chen. Kau berbohong, kata Jian Chou dingin, jika kau tidak merencanakan ini sejak lama, bagaimana mungkin kau bisa mencuri buah hati naga tepat di depan mata kami? Jika bukan kebetulan, bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan kalian para senior? Bukankah kalian semua terlalu melebih-lebihkan kemampuanku? Balas Lin Chen dengan santai. Sungguh. Mereka semua tahu kekuatan Molong, dia jelas tidak memiliki kemampuan seperti itu, namun dia berhasil bersembunyi tepat di bawah hidung mereka begitu lama. Mungkinkah ada orang lain di balik ini? Karena Lin Chen berasal dari Sekte Kabut dan berhasil mendapatkan buah hati naga, Mo Feng tentu saja memihak Lin Chen, dan berkata, aku percaya pada adikmu. Itu hanya kebetulan. Untungnya, buah hati naga akhirnya jatuh ke tangan jalan kebenaran kita. Adapun para pencuri iblis, mereka selalu licik. Mengetahui itu jebakan, mereka tentu tidak akan mudah terjebak. Kata-kata Mo Feng ada benarnya. Omong kosong, kata Jian Yi dingin, molong. Aku mulai mencurigaimu sejak kau tiba-tiba menerobos masuk ke alam rahasia. Dan sebelum kita sampai di Pulau Impian, kita tidak melihatmu dimanapun. Sekarang kau muncul di saat yang paling penting dan langsung merebut buah hati naga. Kurasa ini bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang telah direncanakan sejak lama. Terlebih lagi, aku bahkan curiga kau adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekte Iblis. Saudara Jian Yi,
Tanpa bukti apapun, tolong jangan membuat tuduhan tanpa dasar. Kata Mo Feng dengan wajah muram. Meskipun ia juga dipenuhi kebingungan, ia harus berpihak pada sesama muridnya. Mo Feng, dia adikmu, jadi wajar jika kau melindunginya. Jian Yi mencibir, tapi tolong gunakan akal sehatmu. Tidakkah kau ragu dengan semua hal aneh dan tak masuk akal yang telah dilakukan adikmu? Berhentilah menipu diri sendiri. Setelah terdiam sejenak, Jian Yi sengaja memprovokasi Wu Xuan, dengan berkata, Saudara Wu Xuan, aku tahu kau punya beberapa pendapat tentang sekte pedang kita, tapi kurasa kau mungkin sedang dimanfaatkan oleh sekte kabut, kan? Sungguh. Wu Xuan kini berada di jalur yang benar. Lagi pula, hanya sekte Dao yang pulang dengan tangan kosong, dan dia tentu saja merasa tidak tenang. Jadi dia dengan marah berkata, Mo Feng, tidakkah seharusnya kau memberiku penjelasan yang masuk akal? Saudara Wu Xuan, tolong tenang. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mo Feng berkeringat deras dan juga sama sekali tidak mengerti. Tentu saja, dia tidak bisa membela Lin Chen, jadi dia berkata, Adik Mo, saya percaya Anda dapat memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kurasa sekte pedang ingin memonopoli semua buah hati naga, kan? Lin Chen mendengus. Lagi pula, ini persaingan yang adil, masing-masing mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Karena buah hati naga tidak bertuan, siapapun yang mendapatkannya lebih dulu secara otomatis akan memilikinya. Ini memang persaingan yang sehat, tapi tindakanmu mencurigakan. Aku sangat curiga kau diam-diam bersekongkol dengan para iblis. Wajah Jian Yi dipenuhi amarah, masih menyimpan dendam terhadap orang tuanya karena buah hati naga diambil darinya. Jika itu hanya kecurigaan, maka kita butuh bukti, jika tidak, ini adalah fitnah. Kata Lin Chen dengan tenang. Kau, Jian Yi sangat marah dan tidak bisa membantah. Bagian 1255. Ya, Lin Chen tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan, tetapi Jian Chou dan kelompoknya tidak memiliki bukti konkret. Fraksi Mo Feng secara alami mendukung Lin Chen. Adapun Wu Xuan dan yang lainnya, mereka hanya bimbang dalam hati mereka. Setelah menderita kerugian besar, Jian Yi tentu saja tidak akan menyerah begitu saja, jadi dia terus memprovokasi Wu Xuan, Saudara Wu Xuan, tampaknya sekte kabut kali ini benar-benar tidak masuk akal. Sekarang dua buah hati naga telah diambil tanpa alasan, jangan harap bisa mendapatkan yang tersisa. Apakah Saudara Wu Xuan tidak punya ide? Jian Yi, jangan sengaja menyebarkan rumor, aku bisa merebut buah hati naga karena kekuatanku sendiri. Kata Lin Chen dingin. Saudara Molong, penjelasanmu begitu asal-asalan, bagaimana mungkin ada yang mempercayainya? Wu Xuan merenung. Memang, tindakan Molong sangat mencurigakan. Mungkin dialah yang memancing para pencuri iblis itu. Kata Jian Yi dingin. Saudara Jian Yi, aku tahu karakter adikmu. Sekalipun perolehan buah hati naga agak tak terduga, aku yakin adikmu tidak akan pernah bersekongkol dengan para pencuri iblis. Kata Mo Feng dengan percaya diri. Mereka sudah bersekongkol sejak awal, apa gunanya mempercayai mereka? Jian Yi mencibir. Mo Feng, jangan berpura-pura benar di depan kami. Bahkan jika Molong tidak bersekongkol dengan pencuri iblis, kemungkinan besar kaulah yang diam-diam menghasutnya, hanya untuk merebut buah hati naga. Kami baik-baik saja, tetapi aku khawatir kami telah mengecewakan kepercayaan kakak Wu Xuan padamu. Sungguh. Dengan Jian Yi yang semakin memperkeruh keadaan, amarah Wu Xuan yang tak terkongsi semakin menguat. Dia berkata dengan marah, apakah kalian dari sekte kabut mengira bahwa kami dari sekte Dao mudah ditindas? Saudara Wu Xuan, tenanglah, kami tidak bermaksud mempermainkanmu. Mo Feng berkeringat deras, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Lin Chen tak tahan lagi dan berkata kepada Jian Yi dengan nada menghina, kau sendiri tidak memiliki kemampuan untuk merebut buah hati naga, jadi kau iri dan menghasut orang lain. Mentalitas macam apa itu? Molong, jangan terlalu sombong, kau punya banyak pertanyaan, jangan berpikir untuk meninggalkan alam rahasia sampai kau menjelaskan dirimu dengan jelas. Kata Jian Yi dengan marah. Apa, kau berencana membunuh dan merampok? Lin Chen mencibir. Memang, sekte pedangmu selalu bertindak sewenang-wenang, jadi bagaimana mungkin kau membiarkan orang lain merebut buah hati naga? Suara mendesing. Dengan kilatan tajam, Jian Chou, yang telah lama terdiam, akhirnya tak kuasa menahan diri dan meledak, mengarahkan pedangnya langsung ke Lin Chen, Molong. Jangan pura-pura bodoh di depanku. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, hati-hati, pedangku tidak punya mata. Saudara Qiyu, apa maksudmu? Ekspresi Mo Feng tidak baik, dan dia berkata dengan nada serius, para bandit iblis masih bersembunyi di balik bayangan, mengawasi kita seperti harimau. Jika kita bertarung di antara kita sendiri, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan, saudaramu? Tanya Jian Chou dengan tenang. Mari kita bahas ini setelah kita meninggalkan alam rahasia, kata Mo Feng. Meninggalkan alam rahasia, aku khawatir buah hati naga sudah berada di tanganmu saat itu. Jian Yi mencibir. Sekte pedangmu sudah mendapatkan buah hati naga, apakah kau masih belum puas? Kata Mo Feng. Lin Chen terkejut, tidak menyangka Jian Chou dan yang lainnya telah merebut buah hati naga. Kakak Mo, aku tidak punya kesabaran sebanyak itu, kata Jian Chou dengan wajah muram. Lalu, menurut Anda, apakah ada solusinya? Tanya Mo Feng balik. Terlepas dari niat Molong, dia memang mencuri reputasi kita, jadi kita tidak bisa membiarkan dia menyimpan buah hati naga itu untuk dirinya sendiri.
Kata Jian Chou dengan suara berat. Benar sekali, kita semua pantas mendapatkan pujian atas buah hati naga ini. Gagasan Sekte Kabutmu untuk memonopoli buah hati naga adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan diizinkan oleh Sekte Dao kami. Wu Xuan menegaskan. Kau tidak setuju, Kakak Wuxuan? Apakah kau benar-benar bingung atau hanya berpura-pura? Sekte Pedang sengaja memprovokasi ini, bukankah semua ini untuk menginginkan buah hati naga yang ada padaku? Lin Chen mengejek, bahkan jika aku rela menyerahkan buah hati naga, mungkinkah kau menang melawan Sekte Pedang? Setelah jeda, Lin Chen melanjutkan, namun, saya jamin bahwa begitu kita meninggalkan alam rahasia, saya bisa berlatih tanding denganmu, menggunakan buah hati naga sebagai taruhannya. Bagaimana menurutmu? Mata Wu Xuan berbinar. Molong, awalnya adalah lawan yang telah dikalahkannya. Bukankah ini kesempatan gratis? Apakah ini benar? Tanya Wu Xuan segera. Jika aku berbohong, semoga aku disambar petir dan mati dengan mengerikan. Jawab Lin Chen tanpa ragu, dan bahkan Mo Feng pun tidak bisa menghentikannya. Wajah Jian Yi berubah masam. Dia berkata, Saudara Wu Xuan, ini hanyalah taktik mengulur waktu dari Molong. Jangan sampai tertipu. Kakak Wu Xuan tentu akan memiliki penilaiannya sendiri tentang karakterku, jadi tidak perlu kau merengek seperti badut. Lin Chen meliriknya dengan dingin. Dasar bajingan, siapa yang kau kutuk? Jian Yi sangat marah. Jian Chou menangkis Jian Yi dengan satu tangan dan menatap Lin Chen dengan dingin, berkata, Molong. Sekte Pedang kami juga memiliki bagian dari buah hati naga ini di tanganmu, dan bukan hakmu untuk memutuskan. Sungguh lelucon, begitu buah hati naga berada di tanganku, secara otomatis itu menjadi milikku, dan aku bisa menggunakannya sesukaku. Lin Chen mencibir, bukankah masih ada satu buah hati naga terakhir? Jika Sekte Pedangmu memiliki kemampuan, kau bisa pergi dan memperebutkannya. Mengapa repot-repot dengan buah hati naga di tanganku ini? Jangan menguji kesabaranku, kata Jian Chou dengan wajah muram. Apa, kau benar-benar ingin merebutnya dariku? Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin. Saudara Qiu, pencuri jahat itu belum dilenyapkan, harap berhati-hati. Mo Feng secara alami melangkah maju untuk melindungi Lin Chen. Sekarang kita mencurigai bahwa Molong terlibat dengan pencuri iblis, dan kita harus waspada. Kata Jian Chou dingin. Jika kau ingin mempersulitku, setidaknya berikanlah bukti yang masuk akal, kata Lin Chen dengan tenang. Bahkan tanpa bukti yang cukup, Anda tidak dapat membersihkan diri dari berbagai kecurigaan. Mari kita langsung ke intinya tanpa bertele-tele. Kau mencuri pujian kami dan memanfaatkan kami, jadi buah hati naga ini tidak sepenuhnya milikmu. Jian Chou merenung. Tentu saja, aku tidak bersikap tidak masuk akal, aku tidak akan memutuskan siapa yang mendapatkan buah hati naga berdasarkan kekuatan. Kekuatan, Lin Chen mengerutkan kening. Memang, jika kau mampu menahan salah satu serangan pedangku, aku tentu akan menyerahkan buah hati naga. Jawab Jian Chou. Apakah menurutmu ini adil? Mo Feng mencibir. Aku juga keberatan. Wu Xuan pun melangkah maju. Kalau begitu aku akan bertarung. Kurasa tidak ada yang keberatan, kan? Kata Jian Yi tiba-tiba. Dari segi kekuatan, Jian Yi memang jauh lebih unggul, tetapi Jian Yi baru saja mengalami cedera serius, yang sangat mengurangi kekuatannya, jadi secara relatif hal itu benar-benar adil. Lin Chen terdiam. Dengan ancaman singa naga yang mengintai di depan dan bahaya tersembunyi dari musuh iblis yang belum dieliminasi, Jian Chou dan yang lainnya masih meratapi buah hati naga di tangan mereka. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Penampilan Lin Chen memang terlalu mencurigakan, dan dia juga mengambil buah hati naga, jadi Jian Chou dan yang lainnya tentu saja merasa tidak senang. Lin Chen tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak punya cara untuk menjelaskan dan tidak berani mengungkapkan identitasnya, jika tidak, masalahnya akan jauh lebih besar. Karena Jian Chou dan kelompoknya terus-menerus mengejarnya, Lin Chen tidak dapat memikirkan solusi untuk saat ini dan tidak punya pilihan selain melawan balik. Namun Lin Chen tidak mudah dibujuk. Dia mencibir, kau tidak keberatan, tetapi kau tetap harus meminta izin kepadaku. Ini adalah buah dari hasil kerjaku sendiri, mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Itu karena kau mengambilnya secara tidak adil. Jika bukan karena kami, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan kesepakatan sebaik ini? Ejek Jian Yi. Yang kutahu hanyalah buah jantung naga itu kudapatkan dengan tanganku sendiri. Kata Lin Chen dengan tegas. Jika kau bersikeras mendapatkannya dengan cara yang tidak masuk akal, aku bisa menerima tantangan itu, tapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Tanya Jian Yi segera. Pertukaran yang setara, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh, mari kita pertaruhkan buah hati naga kita masing-masing. Jika aku menang, kau harus memberiku buah hati naga tanpa syarat. Jika aku kalah, aku tidak hanya akan memberikan buah hati naga dengan kedua tanganku, tetapi aku bahkan mungkin akan mengorbankan nyawaku. Jika Sekte Pedangmu tidak berani menerima tantangan dan tidak memiliki keberanian seperti itu, maka jangan buang-buang napasmu untukku. Jika kau benar-benar memiliki semangat itu, sebaiknya kau menyimpannya untuk menghadapi musuh-musuh iblis. Kata-kata Lin Chen memprovokasi Jian Yi, dan bahkan Jian Chou pun memasang wajah muram, tidak mampu mengambil keputusan. Mo Feng juga sangat terkejut, dan berpikir dalam hati, mengapa dia tampak sedikit berbeda dari adik Mo yang kukenal. Apakah ini hanya imajinasiku saja? Aku tidak menyangka Molong begitu berprinsip. Tapi Jian Chou dan gengnya benar-benar keterlaluan. Bahkan aku hampir tertipu oleh tipu daya mereka, pikir Wu Xuan dalam hati.
Karena ini adalah konflik antara Sekte Pedang dan Sekte Kabut, Wu Xuan tentu saja tidak akan ikut campur. Jian Yi ragu-ragu untuk mengambil keputusan, lalu berbalik dan bertanya, "Saudara Qiu, bagaimana keadaanmu sekarang?" Jian Chou tidak menyangka malah akan kebingungan. Dia akhirnya berhasil merebut buah hati naga, jadi wajar saja dia tidak cukup percaya diri untuk mempertaruhkannya. Bagian 1256. Provokasi Lin Chen membuat Jian Yi bingung. Namun Jian Chou bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Dia mendengus dan berkata, "Buah hati naga yang kudapatkan diperoleh melalui kekuatanku sendiri, jadi maknanya berbeda. Mungkinkah aku mendapatkan buah jantung naga di perjalanan?" Balas Lin Chen dengan santai. "Molong, aku memberimu kesempatan, jangan coba-coba," kata Jian Chou dengan marah. "Baiklah, karena kalian semua mengatakan aku mendapatkan buah hati naga dengan cara yang tidak adil, maka sederhananya, hancurkan saja. Itu akan menyelamatkan kita dari pertarungan sampai mati memperebutkan hal seperti itu," kata Lin Chen dengan lesu. "Kau tidak berhak melakukan itu," kata Jian Chou dingin. "Sungguh lelucon, aku bahkan tidak bisa memutuskan apa yang kudapatkan dengan kekuatanku sendiri, jadi apa gunanya bagiku," kata Lin Chen dengan nada menghina. "Sekte pedangmu boleh menginginkan buah hati naga di tanganku, tetapi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Karena ini adalah perjudian, sekte pedangmu seharusnya ikut bertaruh, kalau tidak, aku lebih memilih menghancurkan buah hati naga." Jian Chou sangat marah dan wajahnya berubah jelek. Dengan ancaman musuh iblis yang masih belum terselesaikan, memang tidak bijaksana bagi ketiga pasukan untuk terlibat dalam konflik besar. Namun, Jian Chou bertekad untuk mendapatkan buah hati naga dari Lin Chen, dan berkata, "Nak, tidak mungkin kita menggunakan buah hati naga sebagai taruhan. Tapi aku punya batu roh campuran yang dapat menyerap dan menyimpan sejumlah besar energi spiritual. Jika aku berkultivasi dalam pengasingan, itu akan sangat bermanfaat. Terutama di tempat yang kaya akan energi spiritual seperti Pulau Impian, batu roh campuran pasti akan memberikan efek yang luar biasa. Jika barang rongsokan bisa bernilai lebih dari buah jantung naga, kenapa kau tidak mencurinya saja?" Lin Chen mencibir. "Dasar bodoh, batu roh campuran adalah harta karun langka. Sekalipun nilainya tidak sebanding dengan buah hati naga, batu ini tetap tak ternilai harganya," kata Jian Yi dengan marah. "Jika semua orang bilang buah ini tidak seberharga buah jantung naga, berani-beraninya kau menunjukkannya di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri," kata Lin Chen dengan nada menghina. "Tambahkan satu pil pelindung jiwa, dan tidak ada ruang untuk negosiasi," kata Jian Chou dengan wajah muram. Lin Chen tidak berani melangkah terlalu jauh, jadi dia berhenti di depan dan berkata sambil tersenyum, "Begitu lebih baik, tapi bagaimana jika aku cukup beruntung untuk menang? Sekte pedangmu seharusnya tidak mengingkari hutang mereka, kan? Sekte pedang kita selalu menepati janjinya." Jian Chou memperingatkan dengan tegas. "Tentu saja, jika kau menolak mengakui kekalahan, aku juga tidak akan bersikap lunak padamu. Sekte pedangmu sangat kuat sehingga meskipun aku ingin mengingkari hutangku, aku tidak akan mampu melakukannya," kata Lin Chen dengan tenang. "Kau tahu itu." Jian Chou melirik Jian Yi dan berkata, "Saudara Yi, jangan mengecewakanku. Jangan khawatir, aku hampir pulih. Menghadapinya saja sudah lebih dari cukup." Jian Yi penuh percaya diri. Meskipun ia kurang beruntung kalah dari Lin Chen, kekuatan 4 pahlawan naga tersembunyi yang asli tidak boleh diremehkan. Adapun pemahamannya tentang naga tinta, itu hanya sedikit lebih baik daripada kultivator inti emas 9 putaran tahap awal pada umumnya. Lin Chen terkekeh dalam hati, terlihat cukup percaya diri. Mereka tidak tahu bahwa mereka bukan tandinganku. Sekarang, gelombang. Serangkaian raungan menggelegar dan kobaran api memenuhi langit saat naga singa, yang hartanya telah dicuri, melampiaskan amarahnya. Jian Yi tampak memiliki niat membunuh terhadap Lin Chen, dan dengan provokatif berkata, "Sulit untuk bermanuver di sini. Apakah kau berani bertarung di ambang kematian?" "Jian Yi, ini hanya taruhan, kenapa harus sampai melibatkan nyawa?" Mo Feng sangat tidak senang. "Jangan lupakan betapa sombongnya anak ini tadi. Dia sudah jelas-jelas menyatakan sebelumnya bahwa jika dia kalah, kita bisa melakukan apapun yang kita mau padanya." Jian Yi berkata dingin, "Kurasa tidak perlu repot-repot melakukan semua itu. Mari kita jadikan ini pertarungan hidup dan mati saja." "Benar, itu sangat masuk akal." Lin Chen mengangguk. "Adik Mo, bagaimana bisa kau begitu impulsif? Dengan kekuatanmu, peluangmu untuk menang tidak besar," kata Mo Feng tanpa daya. "Aku tahu peluang untuk menang sangat kecil, tetapi sebagai murid Sekte Kabut, aku tidak bisa membiarkan diriku ditindas," kata Lin Chen dengan bangga. Kata-kata itu menyentuh hati Mo Feng, dan dia memuji, "Bagus sekali. Sebagai murid Sekte Kabut, kau bisa menerima kekalahan, tetapi kau tidak boleh membiarkan dirimu diintimidasi. Karena kau memiliki tekad seperti itu, kakak senior ketujuhmu tentu saja percaya padamu." "Terima kasih atas kepercayaanmu, kakak senior. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu," kata Lin Chen dengan penuh percaya diri. Itu ucapan yang cukup berapi-api, tapi pedangku tidak pilih kasih," ejek Jian Yi. "Demikian pula, pedang tinta surgawi milikku juga tidak mudah untuk ditindas," kata Lin Chen dingin. "Cukup sudah omong kosong ini, mari kita lihat siapa yang benar-benar hebat," kata Jian Yi, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah melihat targetnya, naga singa itu dengan marah menyemburkan api naga dari mulutnya.
Namun, Jian Yi sangat cepat dan telah mengantisipasi serangan itu, sehingga dia dengan mudah menghindari serangan tersebut dan berteriak, dalam pertempuran mulut naga, hidup dan mati tidak mengenal ampun. Orang gila Molong, keluarlah dan hadapi kematianmu. Memang, kekuatan api naga sangat menakutkan, jika seseorang cukup sial terkena, ia akan terluka parah bahkan jika tidak sampai tewas. Jian Yi memaksa Lin Chen untuk bertarung di mulut naga, semata-mata untuk mengambil kesempatan membunuh Lin Chen. Karena Jian Yi selalu mencurigai identitas dan niat, Molong, dan bahkan masih merasa terganggu dengan kenyataan bahwa orang yang mencuri buah hati naga dan melukainya dengan serius adalah Lin Chen. Karena identitasnya, Lin Chen tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Jika naga dan singa ikut campur, itu justru akan menguntungkan Lin Chen. Kakak senior, aku pergi. Hati-hati, jika kau tak bisa menang, mundurlah. Nyawamu lebih penting. Sekalipun kau kehilangan buah hati naga, itu tak masalah. Aku tidak akan kalah. Lin Chen menjawab, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Boom, gelombang. Kobaran api naga yang dahsyat berkobar dengan hebat, membuat Lin Chen dan teman-temannya tidak mungkin untuk tetap diam. Us, gelombang. Keduanya bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari serangan dengan mudah. Jian Yi menjawab, nak, meskipun aku tidak punya cukup bukti untuk membongkar kejahatanmu, aku tahu kau pasti sedang merencanakan sesuatu. Tapi itu tidak penting lagi. Setelah aku mengakhiri hidupmu, semua konspirasimu akan hancur berantakan. Begitukah? Kalau begitu, kita lihat apakah kau punya kemampuan. Kata Lin Chen dengan tenang, mengetahui bahwa Jian Yi terluka. Sekalipun Jian Yi pulih sepenuhnya, selalu ada bahaya tersembunyi, jadi Jian Yi pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Sebaliknya, Lin Chen tidak memiliki banyak keuntungan dan hanya bisa mengulur waktu, mencoba menguras energi Jian Yi. Jika diberi cukup waktu, bahaya tersembunyi dari cedera Jian Yi akan muncul dengan sendirinya. Sementara itu, Jian Chou dan kelompoknya berdiri di pintu gerbang terlarang untuk menyaksikan pertempuran, sambil juga mengawasi segala arah untuk mencegah kemungkinan sabotase oleh para pencuri iblis. Adapun buah hati naga yang tersisa, itu adalah sumber kehidupan singa naga, dan dijaga dengan sangat hati-hati. Jika diambil, singa naga pasti akan mengamuk. Namun, Jian Chou mengincar buah hati naga terakhir, dan berpikir dalam hati, sekarang, termasuk Long Xi, targetnya telah tertuju pada Jian Yi dan yang lainnya. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini, kita mungkin bisa merebut buah hati naga. Usuan merasa bimbang, berpikir dalam hati, jika Molong sayangnya dikalahkan dan buah hati naga jatuh ke tangan Jian Chou dan yang lainnya, maka aku tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Molong bertindak terlalu impulsif. Pertarungan sampai mati bukanlah permainan anak-anak. Adik Mo berani menerima tantangan itu, jadi dia pasti memiliki kepercayaan diri. Aku tidak perlu khawatir lagi. Mo Feng berpikir dalam hati, dan suasana hatinya menjadi jauh lebih tenang. Apa pendapat Anda tentang hasil pertempuran ini? Meskipun kakak senior Jian Yi cedera belum lama ini, seharusnya dia sudah pulih sekitar 80 atau 90%. Dan perbedaan antara Molong dan kakak senior Jian Yi tidak sederhana. Menurut saya, kakak senior Jian Yi memiliki peluang lebih besar untuk menang. Aku merasa bahwa, terlepas dari apakah kakak Molong beruntung atau tidak, fakta bahwa dia mampu merebut buah naga hati tepat di depan mata 4 pahlawan naga tersembunyi menunjukkan bahwa kekuatan kakak Molong tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kedua belah pihak memiliki keunggulan masing-masing, sehingga mereka berimbang. Untunglah Xing Chen tidak ada di sini, kalau tidak situasinya akan jauh lebih merepotkan. Kerumunan orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki pendapat yang baik tentang Lin Chen. Pada saat yang sama, sesosok hantu bersembunyi diam-diam di dalam bayangan, mengawasi Lin Chen dan para sahabatnya dari awal hingga akhir. Memang, ini adalah Sura. Sama seperti Lin Chen yang menarik perhatian semua orang ketika dia merebut buah hati naga, Sura mampu memanfaatkan situasi tersebut. Percaya atau tidak, bahkan Lin Chen pun tidak menyadari bahwa Sura telah menyusup. Anak ini memang aktor yang hebat, tapi dia meremehkan keserakahan hati manusia. Apa dia benar-benar berpikir orang-orang dari Sekte Pedang akan membiarkanmu mendapatkan buah hati naga dengan mudah? Sura mencibir, tapi aku tidak akan membongkar rahasiamu, kalau tidak siapa yang akan membantuku merebut hati singa naga. Bagian 1257. Ledakan. Gelombang api naga yang ganas dan menggelegar hendak menelan Lin Chen dan Jian Yi. Suara mendesing. Lin Chen bergerak mundur, secara naluriah menghindar. Bagaimanapun, kekuatan api naga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, dan bahkan dengan fisik bertarung Lin Chen yang kuat, dia tidak berani dengan bodohnya menghadapinya secara langsung. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Jian Yi tidak menghindar, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin, dan ketajamannya sepenuhnya terungkap. Suara mendesing. Energi pedang itu, seperti pelangi, melesat di udara, tak terbendung, merobek celah di kobaran api naga dan meledak keluar. Pembunuh es. Dengan teriakan tajam, Jian Yi muncul, pedangnya sedingin es, mengerikan dan menakjubkan. Kemanapun arahnya, kobaran api naga itu terkikis oleh energi pedang es, yang datang langsung ke arah Lin Chen dengan ketajaman yang luar biasa. Pedang ini, memang benar, serangannya sangat cepat, kuat, dan tajam.
Terlebih lagi, dengan perlindungan api naga, serangan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Sayangnya, Jian Yi tidak menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan rival lamanya, Lin Chen. Mata emas Lin Chen telah melihat isi hatinya bahkan sebelum dia sempat bergerak. Jelas sekali, Jian Yi terluka dan tidak akan terlibat dalam pertarungan berkepanjangan dengan Lin Chen. Ia berniat untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Lin Chen tentu saja tidak akan membiarkan Jian Yi bertindak sesuka hatinya. Seolah-olah dia telah meramalkan lintasan serangan Jian Yi, dia menghindarinya dengan kilatan cahaya yang sangat cepat. Dengan baik, Jian Yi sangat terkejut ketika pedangnya meleset dari sasaran, menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Lin Chen. Serangan naga singa itu datang tepat pada waktunya, sebelum Jian Yi sempat bereaksi, saat semburan api naga berkobar turun. Mundur. Kedua belah pihak waspada terhadap Long Yan dan segera mundur. Bagus sekali, kau punya kemampuan. Sepertinya aku meremehkanmu. Jian Yi mendengus, tetapi ia lebih menganggap Lin Chen beruntung bisa lolos tanpa cedera. Aku tidak berani, aku masih butuh bimbingan kakak Yi. Lin Chen tersenyum tipis. Kalau begitu, sebaiknya kau berhenti menghindar dan patuh menerima pedangku. Wajah Jian Yi berubah gelap. Badai Arktik. Energi pedang memenuhi langit, berubah menjadi bila es yang menerjang badai mengerikan, menghantam Lin Chen dengan dahsyat. Jurus ini sangat ampuh, dan Lin Chen tentu telah mengalaminya sendiri, tetapi di bawah kekuatan naga, jurus ini kemungkinan besar tidak akan efektif. Oleh karena itu, Lin Chen tidak hanya tidak menghindarinya, tetapi sengaja memaparkan dirinya pada pandangan naga singa untuk memancing naga singa agar menyerang. Sungguh. Tepat ketika Lin Chen bersiap untuk diserang oleh badai es, kobaran api naga yang bergulir tampaknya telah mengatur waktunya dengan sempurna dan tiba-tiba muncul dengan dahsyat. Boom, gelombang. Dentuman dan ledakan terjadi, kobaran api berkobar, dan pancaran energi yang kuat hancur berkeping-keping. Badai es itu dahsyat, tetapi di bawah kekuatan singa naga, badai itu praktis tidak berbeda dengan ampas tahu. Lin Chen lincah dan telah menyiapkan jalur pelarian, dan telah berhasil meloloskan diri tanpa terluka. Sialan, kelincahan orang ini sungguh mengesankan, dia benar-benar sulit dihadapi. Jian Yi menggertakkan giginya dan berkata dengan nada menghina, bocahmu. Kau hanya tahu bagaimana menjadi pengecut, tapi kau tidak berani melawanku secara adil. Apakah kau pantas dengan kesombonganmu sebelumnya? Aku akui aku tidak sehebat dirimu, jadi tentu saja aku tidak akan berani menantang kakak Yi. Lin Chen mencibir. Lagi pula, kakak Yi, keahlianmu luar biasa, bagaimana mungkin trik kecilku bisa mengalahkanmu? Baiklah, kata Jian Yi dingin, jika kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu karena hal ini, maka kau telah meremehkanku. Aku tidak pernah meragukan kekuatan kakak Yi. Biarkan aku memperluas wawasanku, kata Lin Chen sambil tersenyum, kata-katanya penuh sindiran. Jangan khawatir, aku tentu akan mengabulkan permintaan bodohmu itu. Ekspresi Jian Yi berubah dingin. Di bawah campur tangan kuat naga singa, gerakannya tidak lagi berarti. Cara paling langsung untuk mengalahkan musuh adalah dengan bertarung jarak dekat, dan Jian Yi yakin bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Lin Chen. Suara mendesing. Bayangan pedang melesat menembus kehampaan, ketajamannya mengikuti seperti bayangan, tiba dalam sekejap. Suara mendesing. Sebuah serangan pedang tunggal yang menakjubkan, seperti kilat yang menyambar langit, pedang panjang yang dingin dan tajam itu, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, datang tiba-tiba dari sudut yang paling licik, mengarah langsung ke jantung Lin Chen. Jelas terlihat bahwa setiap gerakan dan sikap dalam ilmu pedang Jian Yi dipenuhi dengan niat mematikan. Secara logis, serangan Jian Yi sangat cepat dan kemampuan pedangnya luar biasa, sehingga Jian Chou pun tidak berani lengah saat menghadapinya. Mereka tidak menyadari, Lin Chen tampaknya telah mengantisipasi serangan Jian Yi dengan sempurna. Persepsinya sangat tajam, dan reaksinya luar biasa. Terutama, teknik gerakan anehnya benar-benar mahir. Tapi kemudian aku melihatnya. Lin Chen, seperti ikan loah yang licik, tampak berada dalam bahaya besar, namun ia nyaris lolos dari serangan fatal Jian Yi. Ini. Jian Yi juga tercengang. Dia selalu merasa bahwa dirinya selangkah lebih lambat daripada Lin Chen, dan lawannya tampaknya sangat mengetahui kekuatan dan kelemahannya, dan mampu menghadapinya dengan mudah. Ya. Dengan ketajaman dan kelincahan Lin Chen, selama dia tidak terlibat dalam konfrontasi langsung, bahkan jika Jian Chou bergerak, dia mungkin tidak akan mampu menimbulkan masalah bagi Lin Chen. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah setiap kali Lin Chen dan kelompoknya melewatkan pertukaran serangan, bahkan jika Jian Yi mampu bereaksi tepat waktu, kobaran api naga akan menghantam mereka dengan cara yang sangat menjijikkan. Bisa jadi tak seorang pun dari orang-orang yang hadir berani menghadapi kobaran api naga sendirian, dan Jian Yi pun tidak terkecuali. Oleh karena itu, selama Lin Chen menyingkirkannya, ritme serangan Jian Yi secara alami akan terganggu oleh serangan api naga yang terus-menerus. Aku tak pernah menyangka teknik gerakan kakak senior Mo begitu luar biasa. Bahkan kakak senior Yi pun akan kesulitan menghadapinya. Jelas sekali bahwa kakak senior Mo bermaksud menggunakan teknik gerakannya yang unggul untuk menguras energi vital kakak senior Yi. Mengingat perbedaan kekuatan yang jelas, menghindari konfrontasi langsung dan melemahkan musuh memang merupakan strategi yang baik. Tapi aku penasaran berapa banyak gerakan yang bisa dihindari kakak Mo. Semua orang sangat terkejut dan hampir tidak bisa mengikuti gerakan Lin Chen dan yang lainnya.
Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin teknik gerakan Molong menjadi jauh lebih kuat? Saat kita bertarung melawan kelompok naga tersembunyi, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah Molong sengaja menyembunyikan kekuatannya selama ini, agar kita lengah dan mengambil kesempatan untuk merebut buah hati naga? Usuan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, jika memang begitu, kelicikan Molong benar-benar luar biasa. Mo Feng juga sangat terkejut, dan berpikir dalam hati, mengapa kemampuan adik Mo jauh lebih kuat? Yang lebih aneh lagi adalah ada rasa familiar yang aneh tentang dirinya. Wajah Jian Chou muram dan ekspresinya tidak menyenangkan. Dia mendengus dalam hati, sepertinya aku benar-benar meremehkan kekuatan Molong. Tapi seperti yang dikatakan Jian Yi, orang ini memang sangat mencurigakan. Naga es melayang ke 9 langit. Satu demi satu, naga es yang terbentuk dari energi pedang melesat keluar, meraung dan menghantam ke arah Lin Chen. Dilindungi oleh api naga, Lin Chen secara alami tidak takut. Dengan kelincahannya yang luar biasa, dia bergerak cepat dan tak terduga di antara naga-naga es. Boom! Gelombang. Kobaran api naga yang dahsyat menghantam ke bawah, menghancurkan lapisan-lapisan naga es, dan cahaya kristal beraneka ragam yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Namun, saat Lin Chen menghindar, Jian Yi memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil keuntungan dari celah yang ada. Lepaskan esnya. Bayangan itu melesat menembus udara, melintasi langit yang luas, memiliki kemiripan yang mencolok dengan teknik melarikan diri dari darah milik Lin Chen, tetapi kurang memiliki kehalusan tertentu. Menghadapi serangan mendadak Jian Yi, Lin Chen tentu saja mampu menghindar, tetapi jika dia tidak memberi mangsanya sedikit rasa manis, bagaimana mungkin mangsanya bisa dengan mudah termakan umpan? Aku bisa melihatnya. Ketajamannya yang dingin, kuat dan mendominasi, membelah udara dengan keganasan yang luar biasa. Lin Chen berpura-pura panik dan dengan tergesa-gesa mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Seperti yang diperkirakan, Lin Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi langsung. Namun, mengingat fisik bertarungnya yang tangguh dan fakta bahwa Jian Yi belum mencapai puncak kemampuannya, sangat sulit baginya untuk memberikan luka fatal. Dentang. Pedang-pedang berbenturan, melepaskan semburan energi yang menyilaukan, menyebabkan arus udara bergetar hebat. Sungguh. Lin Chen jelas kalah tanding dan terdesak mundur oleh serangan pedang Jian Yi. Pada saat yang sama, dengan raungan, gelombang kobaran api lainnya tiba seperti yang diperkirakan. Wajah Jian Yi tampak muram. Memanfaatkan Lin Chen yang terdesak mundur, dia langsung memadatkan jejak pedang dan menekan Lin Chen dengan keras. Bang! Lin Chen mengangkat pedangnya dan menahan diri terhadap bekas tebasan pedang, tetapi dengan ngeri melihat kobaran api naga yang luas dan ganas menyerbu ke arahnya seperti binatang buas. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, jejak pedang itu langsung hancur oleh api naga, dan seberkas cahaya melesat. Itu benar. Itu adalah Lin Chen, dan dia tampaknya terluka parah. Bagaimanapun juga, kekuatan api naga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Adik Mo, seru Mo Feng dengan terkejut. Masih belum sempurna, Usuan menggelengkan kepalanya dalam hati. Sepertinya kekhawatiranku tidak beralasan. Jian Chou juga merasa jauh lebih tenang, karena dia selalu cukup optimis tentang kekuatan Jian Yi. Sementara itu, Sura yang bersembunyi tertawa penuh minat, hehe, kemampuan akting pencuri kecil ini luar biasa. Bahkan aku hampir tertipu oleh tipu dayanya. Sepertinya bocah sekte pedang akan mengalami kerugian besar. Bagian 1258. Sekarang setelah Jian Yi akhirnya berhasil mengenai Lin Chen, dia tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Lepaskan esnya. Secercah cahaya muncul dalam sekejap, Jian Yi, yang menginginkan kemenangan cepat, tentu saja tidak akan memberi Lin Chen kesempatan untuk menarik napas. Suara mendesing. Ketajaman yang menyilaukan, disertai dengan dingin yang membekukan, seolah membekukan arus udara di kehampaan. Lin Chen berpura-pura panik dan buru-buru menghunus pedangnya untuk membela diri. Bang! Dengan ledakan energi yang tiba-tiba, Lin Chen tidak mampu menahan kekuatan pedang es Jian Yi dan terhuyung mundur. Jian Yi telah mengantisipasi ritme serangan naga singa dan sengaja memancing mereka menjauh. Kemudian, dengan pelarian cepat, dia berhasil membebaskan diri. Ledakan. Kobaran api naga yang mengamuk menerjang tanpa henti ke arah Lin Chen. Lin Chen mungkin bisa memberi Jian Yi sedikit rasa manis, tetapi dia tidak akan berani menantang kekuatan naga singa. Suara mendesing. Lin Chen segera menghindar, nyaris lolos dari bahaya. Namun Jian Yi telah mengantisipasi kesempatan itu dan memanfaatkan momen ketika Lin Chen menghindar. Terima serangan lain dariku. Teriakan dingin menggema, dan aura pedang yang tajam dan menusuk tiba-tiba muncul, dengan ganas diarahkan tepat ke jantung Lin Chen. Lin Chen benar-benar dalam posisi bertahan. Dia nyaris tidak berhasil menghindari serangan singa naga ketika Jian Yi melancarkan serangan mendadak lainnya. Tentu saja, Lin Chen bisa mengatasi semua ini, tetapi bagaimana mungkin dia membiarkan Jian Yi terjebak tanpa harus membayar harganya. Seperti yang diperkirakan, meskipun situasinya tampak berbahaya, Lin Chen berhasil memblokir serangan fatal Jian Yi tepat waktu. Dentang. Logam itu berdentang, cahaya dingin menyambar, dan gelombang dahsyat menerjang. Tumit Lin Chen menyentuh tanah, dan dia terdorong mundur oleh pasir dan batu yang berterbangan, darah menetes dari sudut mulutnya. Melihat ini,
Jian Yi mengira kemenangan sudah pasti dan mencibir dengan angkuh, hehe, anak Mo, belum terlambat untuk berlutut dan memohon ampun sekarang, tetapi jika kau terlambat, pedangku tidak akan bersikap sopan. Ini hanya keuntungan sementara. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan bergantung pada siapa yang tertawa terakhir. Kata Lin Chen dingin. Tertawa, kau masih bisa tertawa, akan kubuat kau menangis sebelum kau sempat menangis. Wajah Jian Yi dingin dan tegas, matanya dipenuhi niat membunuh. Ledakan. Kobaran api naga yang dahsyat menyembur keluar, menciptakan kawah besar di tanah, dengan bebatuan beterbangan dan kobaran api yang mengamuk di mana-mana. Momen. Aura pedang yang berkilauan dan agung melesat keluar di tengah kekacauan. Ketajamannya terpantul, menyatu menjadi langit yang dipenuhi energi pedang. Kepingan salju menari-nari di udara. Energi pedang, seputih salju, berkilauan dan menari di langit, halus dan seperti mimpi, menyapu ke arah Lin Chen dengan cara yang fantastis. Ilmu pedang ini memang sangat indah, ia dapat menciptakan ilusi dan membingungkan lawan. Sayangnya, Jian Yi bertemu dengan Lin Chen, yang langsung mengetahui kelemahan ilmu pedang Jian Yi berkat persepsi luar biasa dan mata emas Lin Chen. Hantu. Lin Chen bergerak dengan keanggunan yang memesona, gerakannya tak terduga, seperti kepingan salju yang jatuh dari langit, namun tak satu pun menyentuhnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tepat ketika Lin Chen hendak membebaskan diri, sesosok hantu mendekat dari belakangnya, gerakan kaki yang mengesankan, tapi tidak bisa lolos dari mata tajamku. Pembunuh es. Sebilah pedang memancarkan cahaya dingin, seperti ular panjang, menebas dengan ganas lurus ke arah wajah Lin Chen. Aura pedang yang menusuk tulang itu saja sudah membuat Lin Chen merinding. Hati-hati, Mo Feng tak kuasa menahan tawa, itu benar-benar nyaris celaka. Mereka tidak menyadari, setiap gerak-gerik Jian Yi tampaknya berada di bawah kendali dan harapan Lin Chen. Dentang. Dengan bunyi dentuman keras, Lin Chen nyaris berhasil menangkis serangan pedang mematikan Jian Yi. Jian Yi juga sangat terkejut. Dia penuh percaya diri dengan serangan mendadak ini, tetapi tanpa diduga, Lin Chen berhasil menggagalkannya lagi. Sebelum gelombang serangan berikutnya dilancarkan, kobaran api naga yang dahsyat kembali menghantam tanah. Bang! Jian Yi tidak punya pilihan lain selain memukul mundur Lin Chen dengan satu serangan pedang, yang juga diresapinya dengan energi pedang penuh, sebelum mundur. Meskipun fisik bertarung Lin Chen sangat tangguh, dia masih merasa agak kesulitan untuk menghadapi ahli alam inti emas 9 putaran secara langsung tanpa bertransformasi. Benar saja, Lin Chen terlempar ke belakang dengan keras lagi, darah dan qi-nya bergejolak. Energi pedang es yang tersisa terus mengalir ke tubuhnya, menyebabkannya sangat tidak nyaman. Untungnya, Lin Chen didukung oleh energi spiritual penyembuh, jika tidak, akan sulit baginya untuk menghadapi Jian Yi secara langsung. Tentu saja, Jian Yi juga tidak dalam kondisi prima, sehingga tekanannya berkurang secara signifikan. Selain itu, setiap kali terjadi konfrontasi, dampak dari cedera Jian Yi mulai terlihat. Lin Chen dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan setiap serangan pedang Jian Yi Mingxian berkurang. Kakak senior Mo berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kekuatan 4 pahlawan naga tersembunyi tidak dapat dinilai dengan standar kultivator alam inti emas putaran ke-9 biasa. Jelas terlihat bahwa masih ada kesenjangan yang cukup besar antara kakak senior Mo dan kakak senior Yi. Duel semacam ini terlalu berbahaya. Jika kau secara tidak sengaja terkena api naga, kau benar-benar akan menjadi abu. Semua orang menyaksikan dengan cemas, dan mereka telah sampai pada kesimpulan dalam hati mereka tentang pertempuran hidup dan mati ini. Dibandingkan dengan masa pertemuan naga tersembunyi, saudaramu memang telah membuat kemajuan yang cukup besar, kata Wu Xuan. Tapi dia tetap bukan tandingan baginya. Mo Feng mengalihkan pandangannya ke Jian Chou dan berkata dengan ragu-ragu, kita semua adalah orang-orang saleh yang tidak menyimpan dendam satu sama lain. Aku percaya kakak Jian Yi akan tahu kapan harus berhenti. Itu tergantung pada apakah kakakmu bersedia melepaskannya, kata Jian Chou sambil tersenyum tipis. Meskipun Jian Yi tampaknya unggul, Jian Chou merasakan kegelisahan yang aneh dan mengirim pesan telepati, Saudara Yi. Aku punya firasat buruk tentang ini. Mari kita hentikan pertarungan dan selesaikan ini dengan cepat. Belitan. Apakah mereka benar-benar berpikir Jian Yi ingin membuat masalah? Setiap kali tampaknya dia akan mengalahkan Lin Chen, dia dihentikan tanpa alasan yang jelas. Jian Yi baru saja pulih dari cedera dan tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan, tetapi tampaknya kemenangan cepat tidak semudah yang dia bayangkan. Seandainya aku tidak terluka, menghadapi bocah ini pasti mudah. Jian Yi menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, kakak Qiu benar. Semakin lama berlarut-larut, semakin buruk keadaanku. Selagi aku masih bisa menahannya, aku akan menghabisinya. Tiba-tiba, Jian Yi melangkah maju, tubuhnya secepat angin, langsung menghindari serangan api naga dan menuju langsung ke arah Lin Chen. Wus, gelombang. Energi pedang mengalir terus-menerus, ketajamannya melesat dengan kecepatan kilat. Ya. Gerakan pedang Jian Yi menjadi sangat cepat dan ganas, memunculkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyilaukan mata. Lin Chen tidak punya pilihan selain menghindari ujung tajamnya, menghindar ke kiri dan ke kanan. Seganas apapun serangan Jian Yi, serangan itu akan terhalang oleh api naga singa. Melihat bahwa dia berulang kali gagal, Jian Yi sangat marah dan berkata dengan geram, "Nak, kau sangat suka bersembunyi, mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi." Ledakan.
Gelombang panas yang sangat hebat menerjang, dan sosok-sosok yang terlibat dalam pertempuran itu tidak mampu berpisah. Namun serangan Jian Yi sangat cepat, dan dalam sekejap ia berhasil mengejar kembali. Ketajamannya menjadi kacau, berubah menjadi badai yang mengamuk, dan ia menyerang dengan ganas. Merusak. Lin Chen dengan marah mengangkat pedangnya dan melepaskan tebasan yang kuat. Bang! Tepian langit yang tajam hancur berkeping-keping, berkilauan seperti bintang-bintang yang berkeltwin-kling, menciptakan pemandangan yang seperti mimpi dan kabur. Tiba-tiba, suara mendesing. Kilatan dingin muncul, dan pedang tajam yang mengerikan melesat keluar dengan cepat, mengarah langsung ke jantung Lin Chen. Lin Chen terkejut dan menghunus pedangnya untuk membela diri. Dentang. Satu benturan saja sudah menimbulkan percikan api, ujung-ujung tajam bilah pedang bergesekan menciptakan kilatan yang menusuk, seketika menembus pertahanan Lin Chen. Ekspresi Lin Chen berubah drastis. Menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, ia tanpa sadar menggeser tubuhnya ke samping untuk menghindari serangan pedang yang mematikan itu. Cih! Darah menyembur saat pedang dingin dan tajam itu menusuk lengan kiri Lin Chen. Dengan baik, Lin Chen merasakan sakit yang tajam, tepat ketika kobaran api naga yang bergulir meraung dan menyembur keluar, mencegah Jian Yi melancarkan serangan lebih lanjut. Ledakan. Kobaran api yang sangat besar meletus, dan keduanya mundur dengan cepat. Lin Chen buru-buru mencoba menghentikan rasa sakit akibat luka itu, tetapi energi pedang es yang tersisa masih mengamuk di dalam tubuhnya. Heh, Mo kecil, bukankah kau sangat pandai menghindar? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu apakah gerakanmu lebih cepat atau pedangku yang lebih cepat. Ejek Jian Yi. Ini cuma keberuntungan, apa yang perlu dibanggakan? Lin Chen sengaja memprovokasi Jian Yi. Keberuntungan. Heh, kalau begitu kau harus berdoa agar keberuntunganmu menyelamatkan nyawamu. Wajah Jian Yi tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuh memenuhi udara. Jian Chou tak kuasa menahan diri untuk berkata, Kakak Mo, kau juga sudah melihatnya. Bukannya kami tidak sopan, hanya saja Kakak Mo terlalu gigih. Itu karena kalian memaksaku. Mo Feng mendengus. Kemenangannya yang memanfaatkan ketidaksiapan kita untuk merebut buah hati naga adalah kemenangan yang tidak adil sejak awal, kata Jian Chou dengan tenang. Lagi pula, aku tidak memaksanya, dia melakukannya dengan sukarela. Jika dia memiliki kekuatan, dia tentu akan menerima manfaat yang pantas dia dapatkan. Heh, bagus sekali. Mo Feng mencibir, tapi hasil akhirnya belum ditentukan, jadi jangan terlalu sombong. Tentu saja, aku selalu menantikannya. Nada suara Jian Chou terdengar acuh tak acuh, di matanya, Lin Chen mungkin sudah seperti orang mati. Bagian 1259. Ledakan. Kobaran api naga yang mengamuk, seperti gelombang raksasa, menyapu masuk. Membunuh. Niat membunuh yang dahsyat turun bersama angin dan salju, dan Jian Yi, yang sangat menginginkan kemenangan, mengintensifkan serangannya. Lin Chen mencibir dalam hati, berusaha memaksakan diri, ya. Jangan khawatir, aku punya banyak kesabaran untuk bermain denganmu. Sejak bertemu Jian Yi, Lin Chen telah mengalami banyak penghinaan. Selama pertemuan naga tersembunyi, Jian Yi berusaha membunuhnya di setiap kesempatan. Sekarang setelah Jian Yi sekali lagi memprovokasinya, Lin Chen tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, Lin Chen tidak memiliki banyak keuntungan, dan memang akan membutuhkan usaha untuk membunuh Jian Yi tepat di depan mata Jian Chou. Karena Jian Yi sangat bersemangat untuk menang, dia sudah merasakan manisnya kemenangan. Lin Chen tentu saja harus menghindari ketajaman serangannya lagi. Suara mendesing. Energi pedang itu setipis sutra, cepat dan tak terlihat, teknik pedang es Jian Yi memang sangat mendominasi. Untungnya, dia adalah saingan lama, dan Lin Chen mengenal latar belakang Jian Yi dengan baik. Dengan tatapan tajam di mata emasnya, dia mengamati seluruh lintasan serangan Jian Yi, memperhatikan setiap detail dengan kejelasan yang tak tertandingi. Suara mendesing. Lin Chen bergerak seperti hantu, nyaris menghindari serangan Jian Yi, dan juga secara akurat memprediksi serangan Long Xi, yang dapat ia gunakan untuk mengganggu ritme Jian Yi. Sungguh. Jian Yi meleset dari targetnya dan sebelum dia bisa mengejar, kobaran api naga yang dahsyat menghantam seperti meteor. Frustrasi dan tak berdaya, Jian Yi tidak punya pilihan selain mundur, sementara Lin Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauhkan diri dari Jian Yi. Nak, sepertinya kau telah menemukan pola serangan yang tepat untuk naga singa, dan mencoba mengganggu ritmeku, kata Jian Yi dingin. Aku tidak memiliki kemampuan itu, aku hanya beruntung, kata Lin Chen, berpura-pura rendah hati. Heh, entah itu keberuntungan atau bukan, semuanya tidak berarti di hadapan kekuatan absolut. Ejek Jian Yi. Begitu ya, kalau begitu aku benar-benar harus belajar dari keahlian kakak Yi. Lin Chen tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau mati tanpa penyesalan. Ekspresi Jian Yi berubah dingin, dan dia bergerak secepat kilat, ujung tajamnya berkilat saat dia tiba. Wow, cepat sekali. Lin Chen juga sedikit terkejut, tetapi untungnya, dia tetap waspada. Di bawah tatapan emasnya, momentum pedang Jian Yi tampak sedikit melambat di matanya. Dentang. Lin Chen menebas ke atas dengan pedang sampingnya, pedang itu berbelok dari jalurnya untuk menghindari serangan pedang langsung Jian Yi, dan berhasil menangkis serangan itu dengan serangan samping yang sedikit lebih lemah. Kemudian,
Lin Chen dengan cepat bergerak melewati Jian Yi, dan saat melewatinya, dia melepaskan tebasan backhand, membalikkan keadaan dan mengenai punggung Jian Yi. Jian Yi sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Chen tidak hanya akan dengan terampil menghindari serangannya, tetapi juga melancarkan serangan balik yang kuat. Namun kekuatan Jian Yi tidak bisa diremehkan. Dia bereaksi tepat waktu, dan tiba-tiba tubuhnya disinai oleh ribuan cahaya pedang. Klon bayangan pedang. Sesosok bayangan samar muncul secara aneh, mengubah posisinya seolah-olah dengan sihir, dan menghindari serangan Lin Chen. Pada saat yang sama, suara mendesing. Seberkas cahaya melengkung sempurna melintas di kehampaan, menerpa wajah Lin Chen dari sudut yang luar biasa. Ekspresi Lin Chen berubah drastis, tetapi untungnya dia bereaksi cepat dan buru-buru menyarungkan pedangnya untuk menangkis. Bang! Ujungnya yang kuat, seperti palu besi, menghantam bilah pisau dengan keras. Dentang! Kilatan dingin muncul, pedang perang bergetar, dan Lin Chen terguncang hebat, terpaksa mundur dengan rasa tidak nyaman yang cukup besar. Sungguh! Bahkan tanpa wujud naganya, Lin Chen bisa merasakan seluruh tubuhnya mati rasa setelah menerima setiap serangan pedang dari Jian Yi secara paksa. Meskipun ia mengalami kekalahan, Lin Chen dapat merasakan bahwa kemampuan pedang Jian Yi telah melemah lagi. Jian Yi juga memahami hal ini, dan berpikir dalam hati dengan kesal, sialan. Molong hampir sama buruknya dengan Xing Chen, keduanya sangat keras kepala dan menjijikkan. Untunglah orang ini tidak seperti Xing Chen. Jian Chou mengerutkan kening, berpikir dalam hati, Molong jelas merupakan masalah, tapi aku tidak bisa memastikan apa yang salah dengannya. Hehe, situasinya sepertinya agak rumit, iya, kata Wu Xuan sambil geli. Menurutku, terus bertarung hanya akan berujung pada kehancuran bersama dan sama sekali tidak ada gunanya. Mo Feng melirik Jian Chou dan bertanya dengan santai, Saudara Chou, menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Karena ini sebuah kontes, pasti ada awal dan akhirnya. Lagi pula, ini urusan antara mereka berdua, dan pihak luar tidak boleh ikut campur. Nada bicara Jian Chou terdengar acuh tak acuh, tetapi ia tidak lagi merasakan kegembiraan seperti sebelumnya. Ia berpikir dalam hati, jika Jian Yi tidak segera mengalahkan Molong, sepertinya situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan. Jika Molong benar-benar diam-diam bersekongkol dengan pencuri iblis, itu akan semakin merugikan kita. Frustrasi karena tidak mampu membunuh Lin Chen, Jian Yi berkata dengan dingin, Bocah Mo. Aku tahu kau mencoba menguras energiku. Iya, aku memang terluka, tapi itu bukan masalah. Adapun fisik bertarungmu, memang jauh lebih kuat dari yang kuduga. Sayangnya, kau jauh lebih lemah dari anak Xing Chen itu. Jika itu dia, aku pasti akan agak takut. Sedangkan kau hanyalah target latihan yang sedikit lebih baik bagiku. Lalu, mari kita lihat apakah targetku benar-benar begitu rentan. Lin Chen mencibir. Jika dia tahu bahwa orang di depannya adalah bintang yang disebutkan Jian Yi, dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Jian Yi. Jian Yi sudah merasa jengkel, tetapi dia tidak tahan dengan provokasi Lin Chen dan melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Ledakan. Kobaran api naga yang dahsyat menyembur keluar. Suara mendesing. Jian Yi melesat cepat dan melesat, menggunakan pedang sebagai wujudnya, menyapu melewati kobaran api naga yang bergulir, langsung menuju ke arah Lin Chen. Lin Chen sudah siaga, tetapi tidak berani menghadapi Jian Yi secara langsung lagi, dan segera menghindar serta mundur. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Teriak Jian Yi dingin, mengikuti Lin Chen dari belakang saat ia mundur, hampir bersamaan mengejarnya. Penjara es. Sejumlah besar energi pedang es berputar dan saling terkait, dengan cepat menyelimuti Lin Chen. Merusak. Lin Chen meraung dan melepaskan tebasan dahsyat, sekuat naga yang sedang bertarung, menghancurkan penjara es energi pedang. Mereka tidak menyadari bahwa begitu penjara es itu jebol, kobaran api naga yang dahsyat langsung menyembur keluar, berniat untuk melahap Lin Chen. Tanpa ragu, Lin Chen mengayunkan pedangnya dan menyerang dengan keras, berusaha mengurangi kekuatan serangan Long Yan sambil mati-matian mencoba melepaskan diri dan mundur. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kobaran api mengamuk melintasi langit dan bumi. Api naga itu sangat dahsyat, dengan mudah menghancurkan serangan Lin Chen. Tentu saja, Lin Chen juga membeli kesempatan untuk membebaskan diri, dan dengan benturan yang kuat, dia terbalik dan terlempar. Kesempatan yang bagus. Ekspresi Jian Yi mengeras. Dia telah menunggu lama. Begitu melihat Lin Chen dipukul mundur oleh Long Yan, dia segera bergegas dan tiba sendiri. Bersiaplah untuk mati. Jian Yi berteriak tajam, dan kekuatan niat pedangnya, seperti salju yang jatuh, menyelimuti seluruh tubuh Lin Chen, membuatnya kedinginan hingga ke tulang dan membekukan tubuh serta jiwanya. Suara mendesing. Pedang itu bagaikan aurora borealis, dipenuhi aura yang sangat dingin. Kemanapun pedang itu pergi, ruang hampa mengeras dan arus udara membeku. Serangan pedang ini secara langsung mengancam nyawa Lin Chen. Momen itu, Lin Chen tampak membeku di tempat, tidak mampu bergerak. Akhirnya selesai juga, Jian Chou mencibir. Adik Mo, ekspresi Mo Feng berubah drastis, tetapi dia tidak berdaya untuk membantu. Semuanya sudah berakhir. Semua orang menahan napas. Setelah begitu banyak upaya, Jian Yi akhirnya menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Jian Yi juga penuh percaya diri dengan serangan pedang ini, dan dalam keadaan seperti ini, Lin Chen tidak bisa lagi mengambil risiko apapun.
Ini akhirmu, matilah. Wajah Jian Yi tampak ganas saat ia melepaskan serangan pedang mematikan dengan seluruh kekuatannya, mengarah tepat ke jantung Lin Chen. Kita bisa melihatnya. Saat ujung yang tajam mendekat, Lin Chen, yang awalnya dipenuhi rasa takut, tiba-tiba tersenyum misterius. Kemudian, sebuah suara yang sangat familiar, penuh ejekan, terdengar, "Saudara Jian Yi, apakah kau masih mengingatku?" Sebagai lawan yang dikalahkan Lin Chen, Jian Yi mungkin mengalami trauma. Mendengar suara Lin Chen yang familiar sepertinya langsung merangsang semua sarafnya, menyebabkan reaksi yang sangat kuat. Bintang. Jian Yi menatap tak percaya, pikirannya kosong sesaat. Selain itu, Jian Yi meremehkan lawannya dan sangat ingin menang. Pada saat paling percaya diri, dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap Lin Chen, yang hampir mati. Yang lebih penting lagi, Jian Yi terlalu sensitif terhadap suara Lin Chen. Lin Chen sengaja mengungkapkan identitasnya pada saat yang paling krusial, yang sangat memprovokasi Jian Yi. Lin Chen tersenyum licik, seolah-olah dia telah menunggu momen ini sejak lama. Jiwa yang hancur. Jiwa iblis yang perkasa itu berubah menjadi pedang tak terlihat, dan ketika pertahanan mental Jian Yi goyah, pedang itu menerobos kondisi mental Jian Yi dalam sekejap. Sihir. Serangan balik Lin Chen bagaikan melemparkan bom lain ke dalam pikiran Jian Yi, menambah bahan bakar ke api dan mendorong pikirannya ke ambang kehancuran. Itu saja. Jian Yi, yang hampir menang, tiba-tiba membeku seolah dirasuki. Bagian 1260. Jian Yi tampak sangat ketakutan, seluruh tubuhnya kaku, dan dia tidak bisa bergerak. Semua orang juga sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa Jian Yi begitu takut. Ya, tepat ketika Jian Yi mengira Lin Chen sudah tamat, pikirannya tiba-tiba kosong. Ditambah dengan kepekaan bawah sadarnya terhadap Lin Chen, kejutan mendadak itu hampir menyebabkan Jian Yi mengalami gangguan saraf total. Dalam duel antar master, satu kelalaian saja seringkali dapat berakibat fatal, apalagi jika pikiran Jian Yi diserang secara langsung. Tiba-tiba, Lin Chen melepaskan diri dari belenggu dalam sekejap, mengangkat pedang perangnya, dan bilahnya berkilauan dengan ketajaman yang menyilaukan. "Berhenti!" teriak Jian Chou dengan panik. "Berhenti!" Kesempatan itu sulit ditemukan, apakah itu bahkan mungkin? Tentu saja, Lin Chen tidak membunuh Jian Yi secara langsung, melainkan menggunakan pedang untuk menyerang dada Jian Yi secara horizontal. Meskipun hanya sebilah pisau, Lin Chen telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagi Jian Yi, yang sama sekali tidak berdaya, itu hampir sama buruknya dengan luka fatal. Bang! Pedang itu, seperti palu berat, menghantam tulang dada Jian Yi, kekuatannya yang dahsyat menembus tubuhnya, memutus tendon dan menghancurkan meridian. Cih! Jian Yi batuk mengeluarkan seteguk darah, dan di bawah rasa sakit yang hebat, dia akhirnya terbangun, tetapi semuanya sia-sia. Ya, Lin Chen sebenarnya telah mengungkapkan jati dirinya kepada Jian Yi, jadi wajar saja dia tidak akan membiarkannya hidup. Namun, serangan Lin Chen tidak langsung membunuh Jian Yi. Apakah ini menunjukkan belas kasihan? Tidak. Lin Chen telah mengantisipasi serangan singa naga itu. Sambil melumpuhkan Jian Yi, kobaran api naga yang mengamuk juga melancarkan serangan bertubi-tubi yang dahsyat. Jian Yi dipenuhi amarah dan rasa sakit, dan dia terlempar ke belakang akibat kekuatan benturan itu. Sepertinya dia masih belum menyadari bahaya yang sebenarnya. Sialan, Jian Yi mengumpat secara spontan. Semoga beruntung, kata Lin Chen sambil tersenyum aneh. Hah, Jian Yi punya firasat buruk. Sungguh. Gelombang kekuatan yang dahsyat, disertai dengan kehebatan yang menakutkan, turun seperti awan gelap kiamat. Jian Yi berbalik dengan ketakutan dan melihat bahwa kobaran api naga yang dahsyat telah menyebar, dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tidak. Dengan jeritan putus asa, Jian Yi yang terluka parah dilalap kobaran api naga yang dahsyat. Saudara Yi. Kakak senior Jian Yi. Jian Chou dan murid-murid sekte pedang lainnya berteriak ketakutan, tetapi sayangnya mereka tidak berdaya untuk membantu. Maka, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Jian Yi binasa di lautan api. Takut. Kekuatan api naga memang sangat menakutkan. Karena Jian Yi tidak mampu melawan, dia hancur menjadi debu oleh api naga tersebut. Dentang. Sebuah pedang gelap dan mengerikan jatuh ke tanah, tetapi Jian Yi tidak terlihat dimanapun. Pelarian dengan pedang. Keempat tokoh kuat asli dari sekte naga tersembunyi mengalami akhir yang tragis. Sekarang, Lin Chen berdiri tegak di udara, pedang perangnya berkilauan. Semua orang terkejut, tidak mampu menerima kenyataan yang ada di depan mata mereka. Tepat ketika Lin Chen tampaknya akan kalah, Jian Yi tiba-tiba muncul seolah-olah dirasuki, dan Lin Chen berhasil mencuri kemenangan. Kontras yang mencolok itu membuat semua orang kebingungan. Kakak Yi ternyata kalah, apa aku hanya berhalusinasi? Ada yang tidak beres. Barusan, Molong jelas berada dalam situasi putus asa dan dirugikan. Mengapa Kakak Yi tiba-tiba melakukan kesalahan? Apakah menurutmu ini sebuah kesalahan? Molong pasti diam-diam telah menyabotase ini. Semua orang menghela napas takjub. Ini, Mo Feng juga terkejut, sama sekali tidak mampu bereaksi. Apakah itu serangan jiwa barusan? Xuan bingung. Dia berpikir dalam hati, tidak, bahkan dengan kultivasi alam jiwa Molong, itu tidak akan cukup untuk membuat Jian Yi kehilangan akal sehatnya. Jadi mengapa itu terjadi?
Setelah Jian Yi tewas secara tragis, singa naga secara alami mengincar Lin Chen, melepaskan gelombang api naga. Lin Chen sudah siaga dan segera mundur ke area yang aman. "Adik Mo," seru Mo Feng dengan gembira. "Beraninya kau." Jian Chou sangat marah, dan niat pedang surgawi yang kuat dan menakutkan menekan dirinya. Dentang. Di belakang mereka, para murid sekte pedang juga menghunus pedang mereka, ekspresi mereka tegang, siap bertarung kapan saja. Usuan dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka tidak bergerak, tampaknya bermaksud untuk tetap netral. "Saudara Qiyu, apa maksudmu dengan ini?" tanya Mo Feng dingin. Jian Chou sama sekali mengabaikan Mo Feng, mengarahkan pedangnya ke Lin Chen, dan berteriak dengan marah, "Bocah! Sihir jahat macam apa yang kau gunakan pada kakak Yi? Setiap orang punya rahasia dan kartu truf masing-masing untuk membela diri. Kenapa itu dianggap ilmu hitam di mulutmu?" kata Lin Chen dengan sinis. "Lagi pula, aku sangat menyesal kakak Jian Yi terbunuh oleh naga singa." "Kecelakaan, kau benar-benar licik," kata Jian Chou dengan marah. "Kurasa sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya, atau aku pasti tidak akan bersikap sopan padamu." "Jelaskan, jelaskan apa? Aku akui kekuatanku lebih rendah dari kakak Jian Yi, apakah itu berarti aku harus kalah? Karena ini kompetisi, segala macam kecelakaan tak terduga bisa terjadi." Lin Chen mengejek, "Atau sekte pedangmu tidak mampu kalah? Karena ini hanya kompetisi bela diri, segala macam hal tak terduga bisa terjadi. Kita tidak bisa menilai hasilnya hanya berdasarkan penampilan saja." Mo Feng berkata dengan suara berat, "Bagaimana jika yang malang tadi adalah adikmu? Haruskah aku mencari keadilan dari sekte pedangmu? Jika dia menang dengan cara biasa, aku tidak akan mengeluh. Tapi sekarang aku curiga anak ini punya masalah serius," kata Jian Chou dingin. "Masalahnya bukan berdasarkan perasaan subjektifmu sendiri, tetapi berdasarkan apakah ada bukti nyata," kata Mo Feng dengan suara berat. "Bukti, kekuatan adalah buktinya." Jian Chou meraung marah, niat pedangnya melonjak dan amarahnya mendidih. Mo Feng dan yang lainnya segera waspada, dan berkata dingin, "Saudara Qiyu, ancaman bandit iblis belum dihilangkan. Apakah kalian ingin saling membunuh?" Seorang pencuri iblis. Anak ini sama seperti para pencuri iblis itu, asal-usulnya tidak diketahui. Kata Jian Chou dengan marah, "Aku bisa menyerahkan buah hati naga, tapi aku sama sekali tidak bisa membiarkan anak ini lolos." "Heh, apakah sekte pedangmu berniat menjadi musuh kami sekarang?" Mo Feng mencibir. "Dengan kematian Jian Yi, sekte pedang bukan lagi ancaman. Saudara Mo, apakah kau tidak pernah mencurigai anak ini dari awal sampai akhir?" Jian Chou mencibir, "Wajar jika sesama murid memiliki pendapat yang sama, tetapi jangan tertipu oleh penampilan luar. Cek, setelah semua omong kosong itu, hanya karena kau tidak mendapatkan keuntungan yang pantas kau dapatkan, kau hanya membuat alasan untuk memfitnahku." Lin Chen berkata dengan nada menghina, "Jika aku tahu bahwa kalian murid sekte pedang begitu picik dan tidak tahan kalah, aku tidak akan memaksaku menerima tantangan ini sejak awal." "Kau," Jian Chou sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia tidak memiliki bukti dan memang bersalah. "Baiklah, jadi kau tidak bisa menerima kekalahan. Aku tidak pernah bermaksud agar kau membayar taruhanmu, tetapi jangan pernah berpikir untuk mengambil buah hati naga lagi," kata Lin Chen dingin, suaranya penuh kesombongan. "Tentu saja, kau bisa mencoba mengambilnya dengan paksa, tetapi sekte kabut kami tidak akan pernah takut padamu. Kami bahkan dapat menjamin bahwa kaulah yang akan menderita pada akhirnya." Memang, dengan kematian Jian Yi, pasukan Jian Chou telah melemah secara signifikan. Dan jika Lin Chen dan Mo Feng bergabung, Jian Chou memang harus waspada. Namun, jika mereka membiarkan Lin Chen pergi, Jian Chou tetap tidak akan mampu meredam kebenciannya. "Nak, kau tampak sangat percaya diri. Mungkinkah kau memiliki pencuri handal yang mendukungmu, membuatmu tak kenal takut?" Jian Chou mencibir. "Jangan coba-coba menipuku. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan para pencuri iblis itu. Aku mendapatkan buah hati naga, dan aku selamat, semua berkat kemampuanku sendiri." Lin Chen berkata dingin dan angkuh, "Jika kakak Jian Chou tidak punya bukti tetapi bersikeras pada pendiriannya, maka aku akan ikut bermain sampai akhir. Jangan sebut-sebut namamu, seluruh sekte kabut kami akan bertarung sampai akhir." Sikap Mo Feng tegas, dan dia berkata dingin, "Saudara Qiyu, kau sudah mendapatkan buah hati naga, apakah kau ingin itu diambil oleh pencuri iblis? Mungkin pencuri iblis sudah bersembunyi di balik bayangan, menunggu kita bertarung satu sama lain. Izinkan saya memberi kalian semua nasihat." Usuan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara, dengan sungguh-sungguh berkata, "Masalah apapun yang kalian hadapi, kalian dapat menyelesaikannya setelah meninggalkan alam rahasia. Jika ini menyebabkan perselisihan dan berujung pada konflik besar, pihak yang pada akhirnya akan diuntungkan adalah para pencuri iblis itu." "Benar sekali," kata Mo Feng dengan sungguh-sungguh, "Saudara Qiyu, kau harus memikirkan ini baik-baik. Para pencuri iblis itu bersusah payah merebut tempat-tempat untuk memasuki alam rahasia, mereka pasti tidak mungkin begitu damai, mereka pasti punya sesuatu untuk didapatkan. Jika kita saling membunuh, para pencuri iblis itu pasti akan menuai keuntungan." Jian Chou memahami alasannya dengan sempurna, tetapi jika dia membiarkan Lin Chen pergi begitu saja, akan jauh lebih sulit untuk menghadapinya setelah dia meninggalkan alam rahasia. Dapat dikatakan bahwa Jian Chou salah perhitungan kali ini, kehilangan istri dan pasukannya, serta benar-benar kehilangan muka. Tidak ada yang bisa dia lakukan, Jian Yi begitu pengecut sehingga dia menderita kekalahan telak di tangan Lin Chen.